Selamat malam nih. Halo, halo. Ya, Bapak Shalom. jangan, ya Shalom shalom. dulu ya. Bapak jangan serem gitu dong, saya jadi takut. jadi Saya tegang mukanya ya. nyeremin kali ya. Gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Baik. Baik ya. Saya buka masker karena 2 minggu lalu saya kena COVID. Jadi kata dokter saya aman selama 3 bulan katanya ya. Vaksin alami ya. Istri Vaksin saya alami. tadi antigen dan dinyatakan negatif ya. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, buka ya. Oke, thank you ya. Di sini masih tegang loh. Jadi Oh, bukan iya. kita yang tegang tapi yang nonton yang tegang kebalikan ini jadinya. Iya, jangan-jangan mereka lagi di tengah-tengah roller coaster. Waduh. Ya. Terima kasih nih waktunya buat Pak Gideon, Bu Ica. Sudah menyempatkan diri ya untuk datang ke GBI Citra GBI 2. Citra Terima 2 kasih. untuk berbagi pengalaman hidup. Betul. Ya, kita semua. kami tepatnya tidak khotbah lah ya, tapi bagikan saja. Mungkin saya lihat ada pernikahan mungkin lebih tua usianya, tapi saya percaya semua pernikahan punya masalah sendiri. Betul. Jadi tidak ada pernikahan yang tidak terluka selama menikah. Semua pernikahan itu pasti mengalami luka. Oh, jemaat terluka, terluka. Pendeta terluka, terluka juga. Apalagi pendeta. Ya, intinya tidak ada yang tidak terluka, tapi mari kita belajar untuk mewarnai pernikahan kita, sekalipun rasanya banyak perbedaan, tapi bisa menikmatinya gitu loh. Amin. Ya. Luar biasa. Mungkin sebelumnya kita mau nanya dulu nih kan baru kenal namanya. Pengen tahu mungkin latar belakang dari mungkin Bu Ica dan Pak Gideon. Gideon. Silakan Bu Ica dulu mungkin. Oh, ya. Silakan sayang. Oke, nama saya Mirza Elois, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih hai gitu dong. Nah gitu. Nah, kan jadi nggak tegang ya. Biar gak serem. Iya, kalau tadi saya beli sesuatu terus ditanya, oh antigen, namanya siapa Bu? Mirza. Itu dokternya bilang, oh orang Arab ya, katanya gitu. Masa ya gitu ya. Karena memang saya terlahir bukan di keluarga Kristen Bapak Ibu ya. Tapi bapak saya adalah seorang Padang, mama saya adalah seorang Ambon tapi keturunan Belanda. Jadi mereka menikah tapi bukan menikah di dalam Kristus dulu gitu ya. Nah saya lahir sebagai anak sulung, anak mereka gitu. Saya 3 bersaudara. Ya tentu lahir kita semua tuh nggak ada yang kenal Kristus lah. Adanya dinyanyiin apa gitu ya. Kan biasa gitu ya, kalau bayi baru lahir kan supaya solehah gitu kan. Jadi dibacain lah itu Shema Israel. Dulu kita mana ngerti ya nggak? Ya, Kan masih kecil Bu ceritanya. Iya, saya lahir di Jakarta, jadi ini kampung halaman saya. Gitu aja deh. Oke, sekarang dengan Pak Gideonnya bagaimana? Ya, kalau saya asli dari keluarga Kristen ya, bukan cuman Kristen, Kresten. Jadi itu saking Kristennya jadi Kresten ya. Sudah keren tapi Pak. Tapi ya itu cuman label saja, hidupnya nggak seperti orang Kristen. Bahkan dalam masa-masa perjalanan saya, justru dia yang seberang ini ngajak saya. Yuk kita ke gereja, itu sebuah yang aneh ya, penginjilan lewat dari seberang. Mungkin ada tema, ada cara-cara yang baru. Tapi saya mempercayai itu semua kasih anugerah Tuhan. Ya. Jadi saya 6 bersaudara dari keluarga. Kalau istilahnya ini orang Padang Ambon, kita udah tahu ya orang Ambon itu kerasnya luar biasa. Sementara saya ini Batak, lemah lembut dan tidak sombong. Waduh. Batak ketemu Ambon ya, perpaduan yang pas. Kayaknya Bapak Ibu nggak senang ya kalau saya jadi orang Batak ya. 2 budaya yang sama-sama keras tinggal satu rumah. Bapak Ibu udah bisa bayangkan seperti apa lucunya pernikahan kami ya. Seru kan Bapak Ibu? Dua-dua yang punya kekerasan ya. Jadinya menjadi satu. Nah tapi yang mau saya tanya nih, kan Ibu tuh dari latar belakang yang belum Kristen. Boleh diceritakan nggak gimana Ibu bisa jadi Kristen itu awal mulanya tuh seperti apa? Oh jadi sebenarnya awalnya saya tahu nama Yesus itu waktu saya umur 9 tahun ya. Jadi kelas 3 SD waktu itu saya di sekolahin. Karena apa namanya saya tuh apa ya kayak anak kebutuhan khusus gitu ya. Nggak bisa diem gitu. Oh, oke. Jadi baru kelas 3 tuh kita udah pindah 2 kali SD gitu loh. Dan SD itu kepala sekolahnya juga orang Batak dulu.
Oh, masih ingat loh itu. Iya. Oh, masih ingat. Soalnya anaknya suka saya ajak bolos. Oh, Jadi emang rada-rada ya dari kecil ya. Jadi nggak ada anak kecil kan? Ntar ikut 9 bolos lagi tahun aku ya. loh. 9 tahun jadi Nah, bolos. 9 tahun. Saya sekolah tuh sekolah publik ya, sekolah negeri gitu ya. Nah, dulu kan Bapak Ibu yang seumuran sama kita pasti tahu deh. Dulu sekolah negeri kan nggak ada ya, kelas agama Kristen kan nggak ada ya. Nggak. Jadi kelas agama Kristen tuh dikhususkan gitu. Setelah pulang hari Jumat kan sekolah pulang lebih cepet ya Pak ya. Nah, jadi agama Kristennya tuh kelasnya tuh di hari Jumat, abis semua udah pada pulang sekolah. Itu gabungan tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bisa yang Kristen aja. Terus saya waktu itu telat dijemput sama supir gitu ya. Jadi saya masih hangout gitu di sekolah. Nah, waktu itu jadi karena nggak ada orang, nggak ada teman gitu, saya ngintip-ngintip gitu loh di kelas itu. Itu kan apa namanya, ya namanya mungkin masih pendek ya. Saya dulu kontet waktu waktu kecil tuh. Soalnya nggak suka minum susu Bapak Ibu ya. Jadi, yang gemuk tuh ikan-ikan di got, soalnya dikasih susu saya kasih ikannya gitu. Ntar kalau mama tanya, udah diminum belum? Udah gitu. Tapi yang minum siapa kan nggak ditanya ya. Iya, tentunya. dia nggak nanya sih. Nah terus jadi saya lompat-lompat ya. Jadi kepala saya jendul-jendul gitu. Gurunya heran gitu, di apa ya item-item dari jauh gitu ya muncul-muncul gitu. Akhirnya saya dipanggil, kenapa kok di luar gitu. Ya saya jelasin ya, belum dijemput. Udah kamu masuk aja, duduk paling belakang katanya gitu. Kamu Kristen of not? Enggak, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa duduk di belakang. Nah saat itu gurunya cerita tentang Yesus, itu gini. Salah satunya yang masih saya ingat tuh, Yesus panggil Simon dan Andreas. Oke. Petrus dan Andreas. Dia bilang, marilah kau ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Itu di belakang saya nangis loh, saya nggak tahu kenapa saya nangis, air mata saya nggak bisa berhenti keluar. Nah padahal kan maksudnya reputasi kan ada gitu ya. Aduh si Badung gitu kan, tapi kok kena Nangis. itu nangis. Saya pikir begini ya, dia cerita terus tentang Yesus, saya pikir Om Yesus nih baik banget ya gitu. Nggak kayak yang lain nih, Om baik banget gitu ya. Jadi saya pulang tuh saya mau cerita sama bapak saya. Ini saya ketemu ada Om nih, soalnya bapak saya dulu kan karateka ya. Jadi kita tuh tiap sore latihan gitu ya, Dari street umur fighting. 9 tuh ya? Dari umur 9 tahun. Waduh. Nah gitu, jadi saya mau cerita kok ini beda nih sama yang lo ajarin, maksudnya begitu. Si papi kan kalau ngajarin kan kalau orang pukul kita bales dong, gitu kan. Lu orang baik, lu baik juga. Tapi kalau orang jahat, jangan Balas sempet lu balas jahat. Langsung lu gebuk dia sampai Waduh. flat Lu gitu. keras nih, hidupnya Nah, keras. Iya, nah ini kok Om baik banget ya gitu ya. Jadi gitu, itu saya sekarang kalau saya ingat-ingat, itu pertama kali saya dengar ya nama Om Yesus Om itu. Yesus. Walaupun bukan dari keluarga Kristen tapi dengar nama Om Yesus kok baik banget gitu ya. Iya gitu. Ya saya pulang saya bilang, boleh nggak aku ikutin Om Yesus ini. Nah bapak saya tuh tumben ya. Semua dia bisa jawab pertanyaan. Tapi pertanyaan saya hari itu dia nggak jawab-jawab. Jadi saya nggak tahu apakah saya boleh ikut atau enggak. Sebab saya punya sikap gini, kalau bapak saya bilang iya, saya kejar tuh Om gitu. Si Om Yesus nih saya kejar nih habis-habisan gitu ya. Tapi kalau bapak saya bilang nggak boleh, saya akan lawan bapak saya. kejar juga tetap Sama ya. aja. Iya, iya gitu, tapi jelas kan gitu. Tandanya mungkin papanya udah tahu mau dijawab boleh atau Nggak tidak, boleh, sama dia tetap aja. kejar. Tujuannya sama-sama dikejar. Nah itu dia, tapi sayangnya karena dia tidak jawab saya bingung ya, sebagai anak kecil saya bingung. Nah ini saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu kita juga harus peka ya sama anak-anak kita. Kalau mereka bertanya sesuatu yang penting untuk hidup mereka, kita tidak bisa abaikan begitu saja. Karena siapa tahu pertanyaan itu menunggu jawaban yang mempengaruhi masa depan mereka loh. Saya jujur ya, sejak bapak saya tanya 3 kali sama bapak saya, boleh gak saya ikut Om Yesus? 3 kalinya dia gak jawab. Apa yang terjadi? Ya ini kebodohan ya. Saya janji mulai hari ini nggak pakai agama-agamaan. Disitulah kehancuran mulai terjadi. Jadi dari kelas 3 SD, semua guru agama saya, SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah, dosen saya semuanya saya ajak berantem. Waduh. Jadi dari Dosen situlah agama timbul- ya. Tapi khusus guru agama aja tuh ya. Iya. Jadi Kalau yang lain baik. mulai dari umur segitulah timbul apa ya?
sifat Kebencian ya, pemberontak. kebencian betul. dan Kebencian. kemarahan. Akhirnya nggak Oh. percaya Sebenarnya akan ada karena agama. kalau saya sekarang tuh ibaratnya gini, jatuh cinta tapi tak terbalas gitu. Nggak bisa gitu kan jadi marah ya gitu ya. Ya bayarannya hidup Oke. gitu. Itu dari latar belakangnya Bu Bu Ica. Ica. Kalau Pak Gideon kan ini dari keluarga Kristen nih, tandanya harusnya lebih baik dong. Kan kalau ini kan ini kan kalau Iya. Bu Ica dari keluarga non Kristen katanya. Ya kalau Kita sih Pak bisa Gideon, maklumi ya. kita maklumi nih. Kalau Pak Gideon ini kan dari Iya. lahir Kristen udah. Orang tua saya Kristen, tapi nggak mengajar saya tentang siapa Yesus gitu loh. Dia hanya tahu kamu Kristen. Dan salah satu hal yang paling tidak saya sukai adalah begini, bapak saya sering suruh saya ke gereja, tapi dia sendiri nggak ke gereja. Nah itu bikin marah gitu ya. Dia mendorong saya untuk ikut apalah perkumpulan anak muda, sementara saya nggak pernah lihat dia ke gereja. Dan saya pergi ke gereja tapi kayak sekolah bolos gitu. Pergi tapi nggak ke gereja, karena buat saya ngapain? Karena saya tidak melihat ada sebuah hal yang khusus gitu loh. Yesus baik, baik. Saya tahu itu baik. Ya, tapi untuk mengenal dia kayaknya saya pikir bapak saya aja nggak mengenal secara pribadi, nggak memberikan contoh model buat saya. Itu membuat saya susah juga. Sehingga dalam hidup saya Kristen sih, tapi hidup saya ya nggak benar juga ya. Dulu waktu sempat di masa-masa saya tinggalkan Medan, saya kuliah di UI. Saya hidup dengan segala apa yang saya mau gitu. Karena apa? Kristen ya, tapi buat saya ke gereja saya jarang gitu. Karena saya nggak punya contoh dari dalam rumah yang memberikan teladan bagaimana harusnya seorang bapak memberikan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya penting memang seorang bapak itu kasih teladan. Karena saya percaya anak-anak kita nggak selalu dengarkan kita, tapi mereka akan selalu mencontoh apa yang kita buat. Gitu. Betul, betul. Jadi kalau anak-anak mah ngikut bapaknya aja dulu ya. Kalau bapaknya baik, dia ikut baik. Oke. Oke. Terus saya mau tanya nih, awal mulanya ketemu gimana nih? Tiba-tiba bisa ketemu Bu Ica. Iya, sebenarnya dia kejar-kejar saya sih. Oh, oke. Nih, Iya nagih utang. tandanya seperti istri saya ngejar saya, Pak. Jadi biar sama. Kayaknya memang perempuan Emang yang suka suka GR ya. Kita Iya. merendah aja Bu, merendah dia aja Bu. Saya sama istrinya dulu temenan ya. Singkatnya saya punya teman saya tuh pacaran sama dia gitu kan. Oh, Jadi Kalau pacaran numpang di tempat dia. awal mulanya pacar temennya. dan saya memang respect sama mereka sebagai teman. Saya hargai. Buat saya dulu apa ya? Pertemanan itu paling penting dalam hidup saya. Padahal ya itu salah. Harusnya Yesus yang paling penting. Karena pertemanan itu saya bisa lihat langsung bagaimana mereka berespon terhadap saya, menyikapi saya. Dan karena dia berteman dengan temannya saya jadi kenal sama dia. Terus kita juga sering ngobrol ya. Dan satu hal yang menarik, kok teman saya ini bodoh banget gitu. Maksudnya ngobrolnya tuh goblok gitu. Kalau yang ini kok pinter banget ya gitu ya. Jadi saya lebih senang, tapi masih teman, nggak ada perasaan gimana-gimana. Sampai satu kali teman saya itu tinggalin dia karena dia kawin. Harus dengan- menikah. Harus menikah. Oh, oke. Karena orang Batak udah dijodohin. Dan waktu itu sedih lah dia ya. Jadi saya ditinggal sendiri. patah hati gitu. Lalu dia salib. Datanglah si sosok pria. Langsung. Karena saya dulu bekas pembalap jadi makan di tikungan gitu kan. Pak Gideon datang di waktu yang tepat katanya lihat. Ya, makan di tikungan kalau pembalap. Kalau penjahit katanya menggunting dalam lipatan gitu ya. Itu beda ya, Pak. Jadi di situ kami ketemu. Akhirnya kita sering ngobrol bersama. Ya gaya hidup kita mah ya saya percaya maksudnya gini, dia dengan hidupnya sendiri, dia juga tahu hidup saya bagaimana berantakan gitu ya. Dia juga hidup dengan seks bebas, itu menjadi gaya hidup. Dan kami fine-fine aja dan saya juga nggak ada niat apa-apa, sekedar mau kenal ngobrol, ini asik jadi teman gitu ya. Kayaknya nih orang diajak susah juga gampang nih gitu, nggak banyak permintaan gitu ya. Tapi itu ternyata kan kenalan. Oh, kenalan. Kayak Ini gitu. ada yang menggelitik nih, Pak. Kehidupannya Bapak yang ternyata nggak baik-baik juga. Tadi ada satu kalimat seks bebas gitu ya. Coba boleh nggak diceritain sedikit nih, Bu Ica, tentang kehidupan sebelum ketemu Pak Gideon tentunya ya. Itu kan kejadian sebelum ke Pak Gideon. Dia sih memang apa ya namanya? Ya dia cuma apa namanya anak yang memberontak kali ya sama orang tua ya. Karena Bapak Jadi pergi dari rumah tuh
kuliah itu jadi alasan gitu. Tapi sebenarnya saya lihat dia orang baik. Buktinya apa? Maksudnya mungkin anak-anak rantau ya, teman-teman kita tuh kan banyak juga rantau ya, sesama perantau dan tidak semuanya sukses. Gitu, kadang-kadang mereka ada hari-hari gelap, hari-hari susah. Nah mereka tuh datangnya ke dia. Kenapa? Karena pasti dia kasih makan. Oh, baik ya. Baik, Saya jadinya orangnya baik baik. gitu kan. Terus kalau misalnya Sebentar, bukan hanya baik tapi juga saya pintar karena saya kuliah di UI. Amin. Oh. Di sini ada anak UI nggak nih? Kok kayaknya cuma nggak rela. cerita dong ujungnya. Nggak ada Pak, ternyata Pak. Tapi saya nggak selesai. Itu bukan karena bodoh itu tadi ya. Ya bodoh lah. Punya hati yang memberontak gitu. Supaya nggak tegang banget, kayak Bapak Ibu tegang sekali hari ini. Kuliah di UI tapi setiap hari nongkrongnya di biliar ya. Sampai akhirnya dia dikasih kerja di tempat biliar dan disitulah kita ketemu. Aduh. Oke. Jadi ketemunya gitu. di tempat hiburan kita ngomongnya. Iya, No. enggak dia manajer biliarnya. Jadi saya bawa teman ke situ kan. Nah, jadi dia nih jago dulu main biliar di Depok tuh terkenal dia. Nah, dia yang main, saya yang bandarin di belakang. Udah Jadi dia yang kacau main. deh pokoknya ketemunya ya. Ya kayak begitu. Cuma kalau misalnya pergaulan kayak apa ya, tentu ya itu tadi ya karena sudah tidak memperdulikan hal-hal baik. Hal-hal benar apalagi. Jadi unholy itu pastilah kita. Ya, jadi dan apalagi kita memang gini loh, seperti betul ya, sesama akan menarik sesamanya. Nah itu dia. Udah gitu saya kuliah kan di perhotelan ya. Jadi sangat waktu itu sangat lumrah sekali seperti itu hidupnya gitu loh. Saya punya teman-teman yang juga konsepnya sama terhadap hidup tuh sama. Maksudnya apa? Ya hidup pokoknya nikmatin aja hari ini. Besok bagaimana nanti? Gak ada tujuannya tadi. Kayak begitu. So we have fun now. So tomorrow is tomorrow lah gitu kan. Nah jadi ya tentulah. Jadi ini bukan gaya hidup baru kalau saya bilang. Dari dulu tuh udah ada. Cuma mungkin puji Tuhan kalau kita nggak pernah tahu. Tapi kalau yang kita tahu ada di situ. Memang butuh sesuatu yang luar biasa yang bisa bikin kita keluar dari situ. Nah now I know that is Jesus gitu. Dulu kita nggak tahu karena cari uang ya kan ya di hotel itu buat saya enak banget gitu ya. Kerja tiap hari wangi ketemu orang keren-keren gitu kan. Saya kerja jadi biasa itu nggak ada hiburan lain karena kita pulang udah malam. Apa yang masih buka nggak ada. Tentu yang buka-buka itu tinggal hiburan malam. Nah hiburan malam nggak ada yang baik dong gitu kan. Jadi itu gaya hidup yang sangat lumrah pada waktu itu saya jalani. Nah isi-isinya tentu sesamanya, senang dosa, tidak takut Tuhan, ya kayak gitu. Lingkungannya memang Lingkungannya seperti itu. juga gitu. Oke, kalau karena lingkungan ibu juga akhirnya ya udah menikmati hidup itu. Menikmati di saat itu ya kita Ya, ngomong di saat ya. itu. Sebelum ketemu Pak Gideon tandanya memang kehidupannya seperti itu. Mungkin Pak Gideon akhirnya udah tahu nih ya. Pas menikah Sudah. mah udah pasti udah tahu. Sudah tahu. Sebelum menikah kita sudah tahu. Saya juga tahu bagaimana dari cerita teman-teman. Ya, saya pikir itu haknya orang lah ya. Yap. Itu konsep goblok tapi aku pikir ya itu haknya So orang. modern ya, Iya, so padahal modern. tolol. Iya, kayaknya modern gitu kan ngerokok di tempat umum ya. Sorry ya Bapak Ibu ya, ini dahulu dan ini masih ada komunitas seperti itu masih ada. Makanya kita harus ajarkan ini sama the next generation ya. Aduh supaya jangan ke situ lah gitu. Kita bisa have sex sama siapa aja gitu yang kita mau gitu kan. Asal istilahnya consensual gitu. Kita suka sama suka gitulah. Kayak gitu-gitu Nggak kita ada- sama sekali nggak mikirin penyakit apa Nggak gitu ya. pikiran. Nah kalau kita ngomong dari tadi kan ibu bilang kebodohan ya. Ya kita ngomong. Kita tanda kutip kebodohan yang benar-benar yang pernah terjadi. Yang membuat ibu benar-benar, oh ini sekarang ya mikirnya jadi kebodohan yang benar-benar pikirnya, wah dulu bodoh banget. Apa tuh? Bu? Boleh nggak mungkin diceritakan? Dosa ya kita mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya, maksudnya kalau pendeta kan khotbah gitu, dosa itu enak memang gitu. Untuk saat itu dia memang enak gitu kan. Nah
namanya kita hidup bebas, terus kita sama sekali nggak memperhitungkan tanggung jawab, nggak memikirkan akibat, nggak ada yang berpikir dulu mesti pakai pengaman gitu, nggak ada dulu. Nggak apa-apa kita ngomong apa adanya ya Bapak Ibu ya. Kondom campaign itu kan baru sekarang, dulu kan nggak ada, AIDS aja belum ada gitu kan. Nah maksudnya, nah seperti itu. Nah apa akibatnya? Kalau nggak penyakit ya hamil di luar nikah gitu loh. Nah saya aduh kalau sekarang sih mau puji Tuhan ya gitu ya. Puji Tuhannya tuh nggak pernah dapat penyakit gitulah ya yang kotor-kotor itu. Tapi kan pasti gitu hamil di luar nikah. Nah waktu pertama kali hamil di luar nikah, saya tuh masih kuliah tuh waktu itu di Bandung ya. Saya kuliah di Pajajaran. Terus papa saya kayaknya tahu tuh, berasa dia. Soalnya biasanya tiap minggu pulang nih kok nggak pulang-pulang gitu loh. Umur berapa tuh? Umur berapa tuh? Umur 17. 17 tahun. 17. Nah itu waktu itu akhirnya entah kenapa gitu papa saya juga waktu itu mungkin kepekaan orang tua ya namanya ya. Udah tahu gitu anak lagi belok-belok gitu kan. Dia sebenarnya mau menyelamatkan cuma gimana caranya dia nggak tahu gitu kan. Cuma gini pulang yuk gitu. Nah saya justru yang lagi dalam keadaan hamil itu saya justru nggak mau pulang karena takut lah apalah gitu kan. Takut lah paling besar ya. Jadi saya kabur. Masalahnya waktu itu papa saya kan kerja dan cukup bagus ya di kantor BUMN di itulah Bank Indonesia gitu kan. Jadi kaki tangannya banyak. Jadi saya mau kabur kemana juga pasti ketahuan kemana. Iya. Nah jadinya udahlah akhirnya pulang deh gitu pulang. Nah waktu saya kasih tahu, Pih aku tuh hamil loh gitu. Terus saya tuh berpikir, saya sangka waktu itu dia bakal ngajak ngobrol gitu. Apa kek dia tanya kek saya gimana. Ya dia tanya sih. Kamu rasanya gimana? Ya bingung lah, aku takut gitu kan. Nah, tapi abis itu tanpa diskusi lebih lanjut apa gitu, toto saya besokannya diambil cuti, besokannya saya dibawa ke rumah sakit besar di Jakarta. Ya dia banyak kenalan ya, jadi ada dokter di situ, dokternya terkenal banget deh pokoknya. Terus toto perform sesuatu gitu. Nah, sesaat sebelum perform itu, mama saya masih tanya begini loh sama saya. Kamu yakin itu anak mau kamu keep gitu ya? You want to keep the baby atau kamu mau buang? Katanya gitu. Bahasa yang dipakai waktu itu buang. Nah saya sebagai anak muda ya waktu itu, maksudnya gini pikiran pendek. Betul. Jadi saya masih mau kuliah, saya masih mau kerja dan seterusnya saya punya banyak mimpi gitu. Jadi waktu diperhadapkan dengan dua pilihan itu, saya singkat aja bilang buang. Karena menurut saya ini penghalang gitu loh. Umur 17. Saya nggak ngerti kedalaman maksud itu. Nah jadi udahlah masuk ke ruangan dokter di perform. Saya selesai di tindak itu, saya kurang begitu paham. Tapi saya bisa rasa ada sesuatu yang hilang dari dalam diri saya gitu. Ada perasaan yang Ada something lost gitu. Tapi don't know Ibu nggak what tahu ya. exactly gitu. Nah jadi kayak begitu tuh, ada sesuatu yang hilang. Nah saya nggak berani nanya sama orang tua saya juga udahlah nggak usah diomongin, udah selesai, udah lewat another chapter, datang lagi gitu loh. Jadi gimana ya, bagaimana saya mau mengerti bahwa itu adalah satu tindakan kejahatan. Sementara yang saya alami tindakan kejahatan itu yang later on saya tahu itu namanya aborsi. Sponsornya orang tua saya sendiri gitu loh. Maka itu saya juga kaget. Ini orang tua sendiri yang membawa ya Bu ya? Iya. Yang membawa benar-benar untuk aborsi ya. Iya, and you know what? Abis itu bukan aborsi pertama yang saya alami. Saya alami, saya perform lagi beberapa tindakan aborsi. Kemudian 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali sampai saya berhenti ngitung. Jujur aja. Umur 17 iya. Umur itu 17 pertama kali. Ya. Setelah itu masih ada Masih kejadian ada. yang sama. Belasan tahun sampai umur kita ketemu umur 27 29. Ya aborsi terakhir yang saya alami sama dia. Kurang lebih berapa kali tuh Bu? Tadi hampir Berapa kali ya? Aduh, kalau saya nggak salah itu ya 7 sampai 9 kali. 7 sampai 9 kali aborsi. Ya, aborsi pertama saya masih diantar sama papa saya, tapi aborsi selanjutnya dia nggak perlu antar saya cari sendiri. Saya bayar sendiri.
itu ada dan mudah. Padah Dikerja. dan mudah. Ada dan mudah. Dan perasaannya tuh setelah itu udah sampai 9 kali biasa aja tuh. Dari yang pertama You ada become numb, jujur aja. Pertama kali mungkin perempuan ya namanya, Betul. mereka mungkin bisa nangis ya. Karena ada yang rasa rasa sakit, hilang. pasti sakit. Tapi abis itu kamu nggak bisa ketemu atau lihat jalan keluar dari situ, and you enjoy that kind of life. Kamu jalanin itu, buat kamu itu salah satu resiko dari hidup yang kamu hidupi. Lama-lama perasaan kita tumpul. Jadi terbiasa. akhirnya. terbiasa. Jadi terbiasa. Kesannya sih kayak berdarah dingin ya. I guess ya, that's right gitu. Oke, jadi setelah 7 sampai 9 kali akhirnya ketemu Pak Gideon. Apa yang membuat ibu nih, saya harus stop nih, maksudnya nggak mau aborsi lagi lah. Atau mungkin setelah ketemu Pak Gideon baru mempunyai bayi atau gimana nih Bu? Enggak, sama dia. Terakhir, karena kita kan awal pertemuan kita juga enggak holy. Iya, kita sempat kumpul kebo ya. Kebo Kumpul jantan. kebo tapi buffalo together. Together. Iyalah, namanya nggak bertobat ya. Jadi waktu itu kita pertama ketemu umur 27 Itu lah. hal yang dianggap biasa waktu itu buat kami. Oke lah, menikah kan capek ya. Ngapain menikah, repot ngurusin Ya. ini. Ya udah kita tinggal bersama tapi nggak usah menikah. Jadi tidak ada Ya, jadi legalitas ya Pak ya? Saya maksudnya- bukan perempuan yang harus Harus menikah, married dulu. enggak. Oke. Waktu itu enggak kepikiran dan sama waktu sekali. itu ya kami sempat dia sempat hamil lagi gitu. Dan waktu itu ya sederhana saya bilang gugurin aja gitu ya. Ya sudah itu dianggap biasa. Tapi kalau tadi ditanya apa sih itu kadang-kadang jadi penyesalan sangat dalam. Sekarang ya. Sekarang kalau kita bayangkan itu mungkin tahun 99 ya kita gugurin ya. Kalau anak itu hidup hari ini mungkin usianya Ya, kadang 20 perasaan-perasaan itu bisa menuduh. Tapi kami tahu waktu kami bertobat tidak ada yang tidak diampuni sama Tuhan gitu. Ya. Tapi efek-efek itu juga mengganggu pernikahan ternyata. Hilangnya kepercayaan, hilangnya trust satu sama yang lain gitu Rasa ya. aman. Rasa aman, dia juga merasa kamu nggak beda sama pria-pria lain gitu. Dan waktu kita memutuskan menikah itu pun dengan sebuah alasan yang buat saya tuh goblok banget gitu. Supaya kita nggak berbuat dosa, kita nikah yuk gitu kan. Bikin Kumpul- sah. Iya. Dibikin sah ya. Ya. Kumpul kebo kan dosa. Supaya nggak dosa, yuk nikah Nikah. gitu. Sementara begitu menikah, makin banyak dosa yang kami bikin gitu loh. Ya. Karena ternyata itu bukan solusi untuk menikah. Jadi kami nggak pernah setuju kalau supaya tidak berbuat dosa lagi menikahlah. Justru makin banyak dosa yang terjadi gitu. Ya. Kami lupa untuk membereskan hal-hal yang prinsip dan kami juga tidak masuk ke dalam bimbingan pranikah. Sehingga kami yang penting kami cari hamba Tuhan yang besar. Jadi itu waktu itu memang ketemu sama hamba Tuhan yang besar yang turun naik dari sorga ya. Kami usahakan karena kami berpikir kalau didoakan sama mereka Sakti nih. saktilah pernikahan kami. Keluarganya aman. Aman lah Aman. karena kami sadar nih Kurang kami hancur. pengetahuan, ya. Kami nggak punya pengetahuan ya. Salah satu adalah ya ada perjamuan dan anggur itu akan menjaga pernikahan tetap kuat. Ternyata enggak juga gitu. Ternyata salah waktu itu Ya, pikirnya. betul. Waktu itu tadinya nikah tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000. Tandanya ini sudah berapa tahun di pernikahan? Sekarang 22. 22 saya. 2 tahun. 2 tahun. Ya, tahun 2002. Tandanya sekarang tandanya dengan keluarga anak 1, 2. Kami punya anak 2, tapi anak saya yang paling besar itu anak istri saya dulu dia tidak Ya. mau gugurkan. Jadi Oh, Ya, oke. ada satu satu kali Jadi saya setelah lagi sekian banyak. capek aborsi ya. Aduh. Capek. Ya, udah deh nggak usah deh. Kali ini I'm going to keep the baby gitu. Ya saya bikin keputusan itu sendiri gitu. Oh, Lalu apa tuh maksudnya papinya ibu tuh gimana tuh responnya tuh setelah maksudnya kan biasanya kan aborsi nah terus Ya, ini ya. I want to keep the You baby. know what? Saya bawa anak itu, saya melahirkan, saya pergi sendiri ya ke rumah sakitnya. Saya abis itu beristirahat sendiri gitu, berdua sama anak ini. Lalu saya pulang, itu bapak saya udah agak keotik lah. Jadi udah panggil polisi gitu, saudara saya udah datang gitu. Jadi saya telepon ke rumah, "Hei, kamu di mana?" gitu kan.
ya saya mau pulang nih Pi, tapi suruh dulu itu semua orang pulang, aku bilang gitu. Oke. Saya akan pulang, tapi biar bubar dulu orang-orangnya. Dan papa saya, iya sih gitu dia bikin, oke, kamu besok jam segini ya pulang. Benar, waktu saya pulang rumah udah sepi gitu, udah nggak ada orang-orang itu, udah nggak ada polisi, udah nggak ada apa, udah kalau nggak salah sisa, nggak ada saudara juga deh pokoknya gitu. Jadi cuma benar-benar keluarga kita gitu. Ya saya pulang, karena bayi saya kecil waktu itu ya, dia lahir cuma 2,7 kilo. Jadi saya masukin di jaket saya tuh gitu, Biar jadi kan nggak kelihatan ya, pulang tuh naik taksi tuh. Aduh cuma bawa satu hush puppies bag itu loh. Karena memang perginya tuh kayak mau main ya, nggak duga bahwa ini mau melahirkan ya anak gitu. Jadi nobody knows that kalau saya tuh mengandung waktu itu gitu. Nah jadi pulang ya bawa tas kertas begitu kan. Terus hai gitu ya udah papa saya sambut saya, terus saya langsung ke kamar saya, papa saya ikutin kan. Nah begitu sampai di kamar, saya buka jaket saya taruh itu anak di tempat tidur. Bapak saya kaget lah ya, apa ini? Apa ini? Saya tuh jujur ya Bapak Ibu ya, anak tuh kalau udah panik flat gitu. Saya jadi udah rata banget tuh perasaan saya, udah gak ada, kalau ditanya emosinya apa, gak ada. Udah gak tahu, kita benar-benar udah tumpul gitu ya. Jadi saya bilang anak, anak siapa? Anak aku bilang gitu. Santai deh Bu ya. Katanya jawaban Ngomongnya itu santai, dingin ya, lebih tepat dingin gitu ya. Terus udah kita bertiga dong, lihat-lihatan gitu ya, sama tuh anak ya. Terus tiba-tiba bapak saya bilang, bisa kamu keluar sebentar katanya, biar papi spend time sama anak ini berdua gitu. Ya udah, saya keluar dari kamar, saya tunggu di depan kamar, papa saya berdua. Saya tahu papa saya nangis waktu itu. Tapi dia juga tidak mungkin menolak anak itu gitu. Ya dia memang sayang sama anak ini gitu ya. Jadi waktu keluar 10 menit lah, sekitar 10 menit dia keluar, dia bilang, Kak, dia bilang, dia panggil saya Miss ya. Miss, kamu mau gimana nih abis ini? Mau kuliah atau kawin? Katanya gitu. Aku mau kuliah. Oke, katanya gitu. Terus papa saya panggil mama saya, adik saya gitu ya. Adik saya yang kecil udah tidur, jadi adik saya yang nomor 2. Kita semua dipanggil masuk ke kamar, lihat itu anak. Mama saya tuh mama saya kaget tapi nggak kaget gimana sih, dia udah duga gitu, namanya ibu ya, sebenarnya kan punya sense. Tapi nggak ngomong terus nggak bikin apa-apa gitu loh. Nah jadi mama saya ya sinis ya, agak sinis ya. Aku udah tahu gitu. Aku udah tahu gitu, cuma kita udahlah buat apa ya kalau mau dipanjangin ya, ntar menderita sendiri nih. Lu udah tahu tapi lu diam aja, tolongin gua kek gitu kan ya. Gua anak perempuan lo gitu kan. Ya, tapi udahlah gitu ya, kalau dia mau begitu begitulah gitu waktu itu. Itu bapak saya announce gitu, panggil pembantu kita, dia bilang besok anak ini akan saya adopsi katanya. Jadi anak kita ya. Katanya dia ngomong sama mama saya. Terus dia bilang sama pembantu, mulai hari ini kalau ada yang tanya, ini anak bapak sama ibu. Oke. Katanya gitu. Ya, jadi besok dia atur tuh terus. Besok kamu pergi ke Mangga 2 beli ini. Dia ngatur gitu sama mama saya. Terus dia bilang sama saya, kamu tidur, istirahat selama 7 hari ini, kamu cuti dulu kuliah, istirahat dulu katanya gitu. Nanti papi ngomong sama dosen kamu. So gini ya Bapak Ibu, lihat ya. Tidak ada satupun melihat ini sebagai dosa yang serius gitu loh. Betul. Ini cuma dilihat sebagai masalah. Nah kalau masalah jalan keluarnya ya ada jalan keluar. Dan itu jalan keluar yang paling baik gitu. Jadi sama sekali nggak ada gitu suasana yang gini. Apa yang kamu lakukan? Aduh nak ini tahu bertobatlah boro-boro. Ini dosa dah. Ini dosa, boro-boro, nggak ada yang ngomong gitu. Oh it's a problem, let's find solution. And that is the solution, gitu loh. Akhirnya Kacau tuh bapak. The lu. problem solved. Ya karena dia nggak kenal Yesus ya Pak Jadi ya. solusinya adalah diadopsi menjadi Ya, anaknya. jadi dulu on paper dia adik bungsu saya. On Gitu, paper. tapi sekarang setelah bertobat kita tahu kebenaran dan salah satunya adalah tertib administrasi, itu salah satu yang kami urus. Menjadi- Jadi jadi ganti akte lahir segala macam. Semua, akhirnya. Ya,
bahwa dia adalah anak saya. Oke. Dan saya announce ke mana-mana bahwa Merari ini, nama anak saya Merari ya itu ya, Merari ini anak saya. Betul apa dia dilahirkan di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Nah kayak begitu. Dan di-announce ya, di-announce. Di-announce. Oke. Ada pengakuan tadi. Ada pengakuan tandanya di situ. Iya. Biar anaknya juga nggak merasa tertolak ya Pak ya, itu Iya, penting sama- saya juga terima dia sebagai anak saya pribadi. Saya tahu, saya kasih tahu juga bapakmu bukan saya, bapakmu itu, dan dia kenal juga bapaknya. Karena saya pikir anak ini adalah korban gitu ya. Dia juga tidak boleh terluka. Saya berusaha untuk menyadarkan dia untuk mengampuni bapaknya gitu ya. Itu sampai hari ini terjadi lah. Oke. Nah, tandanya nih tadi kan sebelum pernikahan tuh sudah banyak masalah. Nah, setelah menikah apakah ada tadi kan seperti Bapak bilang ada bukannya jadi baik ya, tapi ada masalah-masalah lagi. Boleh diceritakan nggak masalahnya tuh seperti apa? Memang menikah kita harapannya karena gini, kita mau sampai kapan gini terus ya, capek kan gitu ya. Hidup gini tuh capek, tinggal bersama tapi nggak ada status. Dan waktu itu kita memang mulai sungguh-sungguh maksudnya ke gereja beribadah gitu, kayaknya kita harus tinggalin. Menjadi sebuah harapan ketika menikah adalah gini, yang begini-begini nanti kita nggak alami lagi deh gitu ya. Setelah menikah. Setelah menikah, nanti yang sebelum-sebelum itu kekecewaan, itu harapan. Tapi ternyata begini, harapan tanpa pengetahuan, tanpa Tuhan, itu juga menjadi harapan kosong gitu. Karena kita cuman pindah saja dari tidak menikah jadi menikah. Tanpa mengerti kenapa kita menikah. Tidak ada counseling katanya. Ya, tidak ada pembimbingan, tidak ada. Buat kami ya asalkan nanti yang doakan itu hamba Tuhan yang hebat, saktilah pernikahan kami gitu ya. Pokoknya aman pasti Ya aman, segalanya jadi aman dan yang paling penting ini semuanya jadi legal gitu. Nah itu kesalahan yang kami punya waktu kami masuk ke dalam pernikahan. Jadi terutama begini, saya sulit menghadapi dia. Ini kan dia bukan wanita yang kelihatan lemah lembut gitu ya, tapi beringas gitu ya. Kan dari dulu kecilnya Ya iya. karate loh itu. Kami kalau di rumah konflik itu bukan adu mulut gitu. Kadang-kadang saya juga pria yang penuh dengan kekerasan gitu loh. Kalau saya susah. Dia bawel. Bukan bawel sih sebenarnya ada bangkat pengkhotbah, cuman dia nggak ketahuan. Jadi kalau kami beda pendapat, saya tuh dia tidak mau dengar. Buat saya gini, perempuan tuh dengar aja kenapa sih? Iya aja katanya. Iya Gak aja. bisa iya aja. Gila lo gue sekolah jauh-jauh disuruh iya aja. Saya bilang gitu. Nah itu nggak ada yang ngajarin kita gitu ya. Sehingga gini buat saya dia menjawab itu menantang saya. Nah satu kali saya nggak habis sabar. Saya pukul dia gitu loh. Saya tempeleng dia. Celakanya dia bukanlah perempuan seperti di sinetron nangis terus pulang ke orang tuanya. Begitu saya tempeleng dia tonjok saya. Lebih kenceng mana nih? Lebih kenceng ibu deh kayaknya. Refleks. Sakitnya saya bisa tahan, malunya ini loh. Suami dipukuli itu kan nggak ada di cerita-cerita. Nah sebelum saya malunya kebanyakan, saya cekek dia habis-habisan. Sampai mau mati gitu, berhenti bernafas. Dia juga nggak mau berhenti bernafas, dia cambak rambut saya gitu. Supaya bagaimana caranya lah dia bikin gitu. Wah, saya juga nggak mau rambut saya botak kan. Udah jelek botak mau gimana itu. Itu di usia pernikahan berapa tahun, Mbak? Itu dua apa ya? Dua apa? Ya sampai 4 tahun pertama lah ya. Sampai 4 tahun pertama tuh aduh turbulensinya luar biasa deh. Apa aja bisa jadi masalah. Kita di rumah ribut, nggak di rumah ribut. Ada makanan ribut, nggak ada makanan ribut. Semuanya tuntutannya. Semua tuntutan dan tuntutan. Saya bilang kamu nih perempuan tuh coba yang lemah lembut. Kayak saya gitu katanya. Kayak saya. Coba Kok jadi lemah lembut kebalik? kayak saya. Lu tuh yang laki gesit kayak gue. Nah, dibalik. Iya. Gak ada selesainya ya, Bu ya. Apa saja, misalnya hal-hal sederhana yang buat saya nggak penting, buat dia penting gitu loh. Oke. Ya misalnya gini, ya baju rapi. Buat dia gini, bilang terima kasih kayak, ya ampun ini kan udah tugas lu gitu. Oke. Gua kerja nggak usah lu bilang terima kasih, gua kerjain gitu. Itu perbedaan-perbedaan yang waktu kita pacaran tuh kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Buat oh maklum deh, oh dia orangnya, saya bilang dia pinter, dia bilang oh saya ini orangnya cool, tenang gitu ya, baik. Tapi waktu menikah kok jadi terbalik ya. Makanya muncul kata-kata yang sering kita dengar, saya kira
ternyata gitu ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Merasa ketipu kan Bapak Ibu gitu. Kalau bisa diretur ya Bu. Dan celakanya lagi, kami ini pelayan gitu loh. Waduh, bagaimana ya di rumah kita bisa berantem luar biasa, tapi kalau di gereja kita harus shalom, apa Oh itu kabar? sudah pelayanan Pak? Iya, Iya, soalnya tapi itu juga ya gereja nggak nanya-nanya ya latar belakang kita, main kita masuk gitu, kita datang, wah welcome gitu, terus ngeliat kita masih muda tuh smart, ayo langsung jadi pelayan, nggak diinterview dulu, itu jadi pelajaran juga di gereja gitu, sembarang aja gitu kan. Main nerima ambil aja ya langsung ya? jadi kita itu pasang banyak topeng gitu loh. Ya. Di rumah kita nggak sama seperti di gereja. Di gereja kita kayaknya kayak malaikat gitu ya. Aduh dia kalau di gereja sopan Bang, waduh kalau di rumah, woi gitu ya. Kita orang yang berbeda gitu kalau di rumah sama di gereja itu ternyata meletihkan, capek gitu. Capek sekali hidup seperti itu. Nggak ada yang mengajar. Saya punya orang tua Kristen sih, tapi nggak pernah mengajar bagaimana kamu harus jadi suami, jadi bapak. Dia juga punya latar belakang orang tua menikahnya nggak benar gitu ya, menikah tidak seiman, Ya, ya, non-Kristen. itu juga mempengaruhi Ya. gitu. Itu jadi selama udah pelayanan, jadi pernikahan masih ya, yang tidak seperti yang diharapkan lah, tidak seperti yang diharapkan sampai di usia pernikahan sampai 4 tahun tuh Bu ya, orang lebih seperti itu. Di masa-masa pelayanan yang kita ngomong bertopeng ya, bertopeng di gereja seperti apa, tapi di luar di rumah seperti apa, sampai akhirnya kayak ditarik balik gitu Bu, kan sama Bapak ditarik balik nih sama Tuhan Yesus yang benar-benar akhirnya bisa menjadi kesaksian hidup. Apa sih yang membuat Bapak atau Ibu yang membuat Bapak Ibu bisa nih untuk melepas semuanya? Apakah ada, oh saya harus begini gitu? Boleh nggak diceritain? Kalau keinginan sih banyak ya. Kita tahu Keinginan nih, banyak. aduh gimana nih kawin begini ya. Ya aduh, sampai kita sempat putus asa gitu. Karena setiap hari ribut itu bikin stres loh. Katanya pernikahan itu bahagia selama-lamanya, itu cuma di dongeng ternyata. Tidak ada gitu. Tapi berdoa nggak? Berdoa. Saya bilang kadang-kadang dalam putus asa saya bilang, Tuhan udah nggak kuat saya. Punya istri kayak begini. Udah capek Tuhan, mendingan mau bunuh diri takut kan masuk neraka. Ya udahlah Tuhan, panggil saja saya pulang ke sorga gitu kan. Saya pikir kalau saya dipanggil ke sorga selesai masalah. Saya nggak perlu hidup dengan penderitaan gitu. Dan dia juga ternyata punya doa yang sama seperti itu. Jadi kami ini berdoa bersama-sama supaya cepat dipanggil pulang ke sorga gitu. Saking udah nggak kuatnya. Cuman dia agak sedikit curang dalam doanya. Dan waktu itu dia berdoa bukan begini, karena dia pikir apa? Gimana sih? Ya, kita berdoa ya di 2 tempat yang berbeda. Dia doanya di ruang tamu, saya doanya di kamar anak-anak gitu kan. Coba saya pas lihat-lihat, udah amin gitu kan, udah selesai doa, saya lihat, saya belum tua-tua amat ya enggak? Gitu. Terus nggak jelek-jelek amat lagi gue gitu kan. Jadi saya bilang, Tuhan ralat ya, sorry ya. Ralat? Masa revisi nih gitu kan. Sorry Tuhan, saya sebenarnya gitu pengen deh gitu ngerasain pernikahan tuh yang happy gitu. Jadi give me a second chance deh gitu Tuhan ya gitu. Terus kalau you give me a second chance, this time I choose gitu ya. Hati-hati deh gue, kalau perlu gue cari bule aja deh gitu kan. Nah saya bilang jadi tolong dong Tuhan jangan ambil saya, ambil dia aja. Saya bilang. Ada doa direvisi ya Bu? Pakai dalam nama Yesus lagi, dalam nama Yesus, amin gitu. Untung ya, nggak pernah dijawab sama Tuhan doa yang kayak gitu. Makanya kami selalu bilang, kalau Anda udah nggak kuat dengan pasangan Anda, memang jalan satu-satunya memang doakan dia supaya cepat dipanggil pulang. Cuman saya mau ingatin doa yang seperti itu nggak pernah dijawab. Kadang-kadang justru yang mendoakan yang dipanggil pulang duluan. Kayak kena batunya itu Pak. Iya. Nah untuk kembali ke mana ya, katakanlah ke kebenaran itu nggak semuanya easy way loh. Gitu. Nah mungkin ya di dalam pernikahan kami nih cara Tuhan mengembalikan kami gitu dengan kesadaran gitu, dia izinkan lewat cara yang keras gitu loh. Nah di dalam, sebab gini ya, kita kalau menikah nih, kalau ngomong soal pernikahan kan laki-laki, perempuan, suami dan istri, masing-masing tuh ada kebutuhannya sendiri gitu loh. Suami butuh dihormati, istri butuh dikasihi. Nah dulu kan kita nggak ada begitu-begituan.
hari-hari, mana ada gitu. Kan berantem tadi Ibu ya. Nah, makanya berantem kan gitu kan. Nah cuma kebutuhan itu nggak berubah, tetap ada. Namanya kebutuhan kan harus dijawab sebenarnya. Kalau kebutuhan tidak dijawab, kerusakan terjadi, keabnormalan terjadi. Nah makanya gini, hal yang kita nggak pernah paham, belum paham waktu itu, kebutuhan saya sebagai seorang istri, hanya dia yang bisa jawab, bukan dia yang harus jawab, bukan. Tapi hanya dia yang bisa menjawabnya, itu yang paling benar. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan dia sebagai seorang suami, pria, hanya saya yang bisa menjawabnya dan hanya saya yang boleh menjawabnya. Nah masalahnya gini, kalau salah satu dari kita atau kita dua-duanya tidak pernah menjawab kebutuhan pasangan kita. Nah ini dia, dosa tuh sebenarnya udah berdiri depan pintu, tinggal tunggu kapan dia masuk. Nah saya waktu itu karena udah gitu ya, anak udah gede, terus kita waktu itu sederhana banget kan waktu nikah, bertobat namanya, dia tinggalin kerjaan dia, saya juga tinggalin kerjaan saya. Kita tuh benar-benar hidup dari awal deh, bukan dari nol, kadang-kadang kayaknya dari minus ya Bang. Gitu ya. Bukan dari nol lagi. Dulu ya, bawa utang lagi kan lu. Makanya Bapak Ibu ajarin anak-anaknya, ntar kalau misalnya ketemu laki apa perempuan, tanya dia ada utang apa enggak. Gitu, jangan nanti kita kasih anak kita ikut susah gitu kan. Dulu kita nggak nanya, cinta abis toh nggak? Gitu ya. Udah Bisa. terus sayang kayaknya. Ayo terus. Nah, Semangat sekali. iya ya. Haleluya. Nah itu ya, nah itu yang terjadi gitu loh. Nah, di kantor tiba-tiba saya ini punya, kerja nih akhirnya. saya kerja akhirnya gitu. Oke, pertamanya jadi nggak kerja ya Bu ya? Kerja di kantor gereja lagi Oke. kerjanya. Oh, Saya izinkan dia di kantor gereja, maksud saya tuh supaya dia jadi lebih rohani. Tapi ternyata jadi setan dia di sana. Kacau Iya. nih saya. Kerjanya di nggak semua kantor gereja isinya setan. di sana ya. Gitu. Nah jadi saya punya atasan. Nah atasan ini menarik gitu loh. Maksudnya gini, dia smart. Tapi maksudnya gini loh. Apa yang suami saya nggak pernah bikin, dia bikin ke saya. Gitu. Kebutuhan tadi. Kebutuhan seorang perempuan ya. Yap. Maksudnya apa? Saya tuh butuh diperhatiin misalnya gitu. Seneng sama perhatian. Itu sebenarnya perempuan tuh semua suka lah diperhatiin ya. Betul. Nah ini laki-laki merhatiin saya gitu loh. Wah. Peka gitu. Dia punya kepekaan, terus nggak berhenti sampai di batas peka. Tapi do something gitu loh. Kalau misalnya saya ke kantor gitu ya, begitu dia lihat saya depan pintu gini, kamu lagi nggak sehat ya? Wih, dia tahu muka gue lagi nggak sehat, tapi sehat ya nggak? Bukan perhatian doang tuh ya. Yang di rumah boro-boro gitu kan. Kita udah kelenger juga masih yuk makan yuk gitu. Gila udah kelenger nih gitu kan. Ini kok dia baru lihat kita aja dia udah tahu kita tuh nggak beres gitu kan. Terus kalau saya bilang, iya sih Pak, sebenarnya saya lagi gak enak badan nih. Dia bilang, udah drop dulu semuanya, ayo saya antar kamu ke dokter. Wah dia tindak tau gak? Tindak langsung. Langsung bertindak ya kan gitu, such a hero gitu kan. Terus langsung tuh saya dibawa ke dokter, gak usah nanya, gak usah apa, pokoknya jebret-jebret semua diberesin sama dia gitu ya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Gitu kan kita jadi gimana ya, waduh enak juga ya gitu ya. Kalau ada yang merhatiin. Kalau ada yang merhatiin gitu kan. Sebenarnya saya juga kalau dia sakit, saya sih perhatian juga. Perhatian sih, cuma nasihat lo gimana tuh. Saya bilang, kenapa sayang lagi sakit Sakit kepala? kepala. Minum air putih yang banyak, itu juga perhatian toh. Tambah gini, kata mak gue dulu gitu, katanya gitu. Kata mama dulu begitu, kalau orang sakit kepala itu kurang minum air putih. Jadi minumlah air putih ya kan. Yang ada kembung. Besok begitu juga, kita sakit perut. Saya bilang, kok perut saya melilit ya? Ini kenapa ya gitu. Dia bilang, kurang minum air putih lu. Pokoknya sakit apa aja, minum air putih, katanya gitu. Beda. Jadi air putih obatnya. Katanya. Di saat ada yang lebih memperhatikan, di saat ada yang lebih care lah kita ngomong. Yang menjadi yang selama ini dicari lah ya Bu ya. Dari Pak Gideon tapi yang mungkin tidak didapatkan di rumah, malah di kantor didapatkan. Ya. Itu apa yang sempat terpikir ataupun terjadi lah, dilakukan? Oh, tahu nggak itu dosa? Kalau kita tertarik sama suami orang, tahu lah
tahu lah, bohong kalau orang tuh ya pendosa tuh bilang saya hilaf, bohong, jangan dipercaya tuh. Ya selama orang masih ada pikirannya waras, dia tahu itu dosa. Cuma masalahnya itu tadi tuh tidak punya ketegasan, keteguhan untuk say no terhadap dosa itu gitu. Oke. Kita tuh tahu, maksudnya setiap kali saya keluar sama pria itu dating lah ya gitu ya. Itu tahu nggak itu dosa? Tahu banget gitu loh. Cuma entar gini pulang, aduh udah nggak lagi dah gitu. Nggak lagi deh nih, nggak mau lagi deh. Tapi apa deh ya besok kalau dia telepon kita pergi lagi gitu. Oh, oke. Jadi Karena sesaat seneng doang. sensasinya itu loh. Itu saya butuh waktu itu pikirannya gitu ya. Saya butuh tuh perasaan dibikin kayak ratu, dibikin kayak perempuan paling penting di dunia. Kayaknya saya ini paling cakep sedunia. Itu seneng gitu rasanya. Kayak gitu. Nah dari maksudnya kita dari sharing-sharing ya, dari bincang-bincang soal kerjaan. Ya akhirnya jatuh cinta ya, saya jatuh cinta sama pria itu. Nah begini loh Bapak Ibu, saya mendapatkan kesadaran bahwa begini, buat pria selingkuh itu bisa spontaneous thing ya, hal spontan. Karena kalau pria tuh gini, istri baik, keadaan keluarga baik ya, hidupnya baik gitu. Bisa nggak masih jatuh dalam dosa perselingkuhan? Bisa. Itu karena mereka makhluk sosial, laki-laki itu makhluk sosial. Seksual maksud saya. Jadi seksual itu adalah kekuatanmu, tapi di saat yang sama dia jadi kelemahanmu gitu, titik kritismu. Tapi kalau bagi seorang perempuan untuk memutuskan selingkuh dia tidak spontan, itu bedanya pria sama wanita. Betul. Kalau perempuan itu dimeditasikan. Dia butuh proses, betul. butuh waktu yang dicerna, akhirnya dia bilang udah deh gue bikin nih gitu. Nah seperti itu sebenarnya, jadi tidak serta-merta gitu, enggak. Tandanya Ibu melakukan itu tuh dengan sadar ya, akhirnya memutuskan untuk ya udah deh gue selingkuh sama. Itu keputusan. Nah kalau boleh tahu sejauh mana nih Bu perselingkuhannya? Perselingkuhan saya sih cukup intens ya, karena kita nggak cuma flirting enggak, tapi sampai waktu itu sampai tidur bersama, itu sampai perzinahan ya. Jadi bukan hanya perselingkuhan, no, tapi sampai perzinahan gitu. Tapi lagi-lagi begini, tahu itu dosa tapi seperti tidak punya kemampuan teguh untuk berkata tidak gitu loh. Di saat itu udah tahu ini dosa karena udah jadi pelayan Tuhan Tahu juga ya. lah, Udah ya, ke gereja sudah tahu juga, jadi kebenaran. sudah tahu itu dosa dan tidak boleh. Tapi akhirnya tetap dilakukan. Ya. Sampai pada akhirnya memutuskan nih Bu, kita ngomongin akhirnya untuk benar-benar meninggalkan pria itu. Itu kenapa? Maksudnya apa yang dipikirkan waktu itu? Akhirnya Dan apa common yang- sense ya, common sense tentang kebenaran ya, based on truth gitu. Akal sehat berdasarkan kebenaran. Jadi begini, jangan sia-sia, jangan anggap sia-sia setiap kebenaran yang kita baca. Someday, di saat-saat yang sangat sulit, kebenaran itu bisa menyelamatkan kita gitu. Nah, buat saya momen itu waktu kita lagi meeting, dating malam-malam di tempat parkir tuh dia ajak saya untuk pergi, tinggalin keluarga kita masing-masing, terus kita pergi aja yuk keluar ke satu negeri yang lain, yang dia tahu saya punya mimpi untuk tinggal di situ sebenarnya gitu. Yuk kita tinggalin aja, saya tinggalin keluarga saya, kamu tinggalin keluarga kamu, yuk kita berangkat, kita bikin keluarga yang baru. Nah, tumben malam hari itu gitu ya, saya punya akal sehat jauh lebih Lebih sehat. sehat daripada Lebih sehat. sebelumnya Kan ya. lebih sehat ya, Bu? Ya. Namanya akal sehat. Kemarin Sayang. akal sakit ya. Tapi malam itu tiba-tiba saya nggak langsung jawab sih ya atau ayo atau enggak. Saya diam gitu. Saya pikir gini loh. Jadi saya mungkin kesel ya sama suami saya. Saya banyak kecewa, saya banyak kemarahan, banyak penyesalan gitu. Tapi saya nggak pernah marah sama anak-anak gitu. Saya sayang banget. I am happy to be a mother, you know. Oke. Saya sayang banget sama anak-anak saya gitu. Anak-anak saya itu nggak ada salah apa-apa. Saya pikir kalau saat ini, kalau cuma ngeliatin yang satu ini, gitu. Terus suruh tinggalin yuk, aduh gue lari deh, gue sprint maraton, gue langsung kerjain gitu kan. Gue pergi deh gitu. Cuma masalahnya ninggalin anak-anak ini nih gitu. Mereka
aku masih punya mimpi someday mereka wisuda aku mau hadir gitu ya. Someday kalau mereka menikah aku mau hadir dong, aku mau berdiri di samping mereka. Dan kalau sekarang aku pergi terus that someday aku kembali terus minta mereka terima aku, kayaknya tidak adil ya. Gitu, kayaknya aku tuh egois banget ya. Nah waktu aku lagi berpikir, aduh kayaknya gue egois banget. Itu ya, itu sesuatu di dalam hati tuh bilang, yes dosa itu egois. Apa yang kamu buat ini egois. Despite of kamu punya suami yang punya banyak kekurangannya, daftarnya bisa 2 folio penuh. Tapi kamu berdosa itu adalah tindakan egois. Karena Dia bilang itu kepentingan sendiri. ya, saya cuma pikir, aduh betapa malangnya saya. Ya, betapa menderitanya saya. Aduh kasihan deh saya gitu ya. Itu egois ya. Saya Egois. nggak berpikir tentang yang lain. Nah, kesadaran itu bikin saya berdoa waktu itu. Tuhan ingetin saya Yakobus 5:16. Dia bilang gini, firman itu kan ngomong gitu ya, Yakobus 5:16. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kata firman itu gitu. Itu firman tiba-tiba terngiang-ngiang malam itu. Dan saya bilang sama Tuhan, kali ini kalau saya bertobat saya nggak mau kayak kemarin-kemarin. Udah bertobat tapi besok pergi lagi gitu ya. Saya mau sembuh Tuhan. Nah Tuhan ingetin bukan soal sembuhnya, tapi yang di depannya tadi. Hendaknya kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Aduh saling mengaku dosa itu berarti kan bukan nama Tuhan. Kalau ngaku dosa sama Tuhan itu namanya pertobatan. Itu urusan vertikal, itu urusan kekekalan. Oke. Tapi kalau mau sembuh ternyata itu urusan horizontal. Saling mengaku dosa berarti begini, dua-dua person ini harus sama-sama orang berdosa. Yep. It means itu bukan urusan kita sama Tuhan, tapi urusan kita sama sesama manusia. Dua-duanya saling mengaku dosa, berarti dua-duanya orang berdosa. Nah saya pikir gini, orang yang paling tepat untuk saya akui dosa saya supaya saya sembuh, itu nggak lain nggak bukan ada dia nih. Ya. Orangnya ada di sebelah nih ya. Katanya. Gitu. Masalahnya kan Bapak Ibu saya takut sama dia gitu. Ya, kalau ngaku sama Tuhan, Tuhan mah baik nggak? Baik. Dia nggak pernah jahat sama kita, dia selalu terima kita kan kalau bertobat. Nah masalahnya kalau ini saya udah harus siap dong. Aduh ntar gebuk-gebukan lagi dah nih gitu ya. Jadi terngiang lagi ya Bu ya. Ntar dia khotbah lagi udah setengah sesi gitu kan, gue mesti dengerin gitu kan. Males gitu sebenarnya. Cuma karena firman itu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita udah ketemu firman, sebenarnya nggak ada orang yang berdaya untuk lepas dari firman. Amin. Asal mau taat aja deh. Jadi saya cuma bilang waktu itu, Tuhan tolong saya ya, saya mau bikin firman itu loh. Tapi tolongin saya, aturin waktunya yang tepat gitu. Terus urus dia juga nih Tuhan. Kalau saya ngomong tolong ya dia jangan ngamuk apa gitu. Diem aja gitu kalau bisa gitu. Itu saya minta sama Tuhan gitu malam hari itu di tempat parkir. Jadi saya ingat saya nggak sempet jawab ya atau tidak atau gimana sama pria itu. Nah Tuhan tuh baik ya. 1 minggu persis setelah hari saya berdoa itu. Bener dia pulang dari ini gereja nih. Doa pagi ya gereja ya tetap kelakuan begitu tapi doa mah tetap jalan. Lancar. Pelayan soalnya pelayan. Kalau nggak doa nggak dikasih pelayanan. Iya ya. Nah dia pulang doa pagi, saya waktu itu nggak ikut doa ya. Jadi dia pulang, tiba-tiba dia buka pintu. Pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah gini, Cak lu minggu lalu kemana ya? Katanya gitu. Karena waktu saya dating itu yang si pria lain itu ajak kabur itu, suami saya lagi melayani di camp pria. Oke. Istrinya dating. 1, 2, 3. Aduh, Kacau jangan dulu. ditiru ya Bapak. Kayak gitu. Iya, itu saking nggak waspada ya. Saking nggak ada kewaspadaan dan tidak ada kepekaan terhadap keadaan rumah tangganya sendiri gitu loh. Tentang keadaan istrinya. Tapi waktu dia bilang, minggu lalu lu kemana ya Cak? Entah kenapa saya tahu gitu. Ini nih waktunya Cak. Gitu. Ini yang kamu doain nih waktunya. Jadi saya nggak jawab juga pertanyaan dia. Saya ajak dia, sini duduk deh. Aku bilang, saya mau ngaku nih. Saya udah nggak setia nih sama kamu, sama anak-anak, sama Tuhan. Aku bilang, saya udah dosa nih.
Dia tanya, emang ada apa? Katanya, saya tuh sebenarnya udah selingkuh loh dari kamu. Saya nggak muter-muter loh Bapak Ibu. Saya langsung ke masalahnya, nggak pakai kembang-kembang kata, nggak. Pokoknya langsung gitu ya. To the point. Saya bilang, saya udah selingkuh sama kamu. Hah? Apa? Gitu kan. Wah, sekalian nih gue bilang, bukan hanya selingkuh, saya udah berzina. Hah? Akhirnya. Tapi udah siap tuh Bu ya? Hah? Udah Udah siap siap. dipukul maksudnya gitu kan? Tambah lagi saya bilang, saya berzina tuh sama si Anu, sekalian saya kasih tahu namanya. Kenapa? Soalnya dia juga kenal. Oh, jadi sebelumnya tuh Bapak tuh nggak tahu tuh? Ibu Sebenarnya berselingkuh? tahu ya, udah ada gosip ya, cerita-cerita. Tapi saya tanya sama dia, ini lagi cerita begini benar nggak begitu? Enggak, katanya. Saya datangin juga itu pria. Saya Kenal tuh ya Pak ya? kenal. Kenal. Dia juga seorang hamba Tuhan kan. Jadi saya pikir, saya lebih percaya hamba Tuhannya ya. Bukan orang ya, saya pikir ya hamba Tuhan. Saya tanya, ini ada berita begini-begini. Enggak lah Pak Gideon, enggak mungkin saya bikin itu. Ya udah buat saya clear ya. Tapi cerita ini kan berkembang terus gitu sampai peristiwa itu. Nah yang bikin saya waktu itu terpukul ya, maksudnya gini, saya udah datang dengan bertanya dengan kamu orang. Merasa saya ini seperti dihianati ya. Maksudnya dihianati sama istri sendiri, dihianati sama teman yang juga seorang hamba Tuhan. Itu bikin saya waktu itu untuk sesaat bingung gitu. Saya harus bikin apa ya gitu. Terlalu maksudnya sakitnya itu luar biasa buat saya. Tapi saking sakitnya saya juga bingung mau bikin apa ya Tuhan. Waktu dia bercerita gitu merasa ini kan saya udah tanya kamu baik-baik berita ini. Tapi kok kamu gak cerita ya. Dan udah ikut WB tapi belum cerita juga itu Bu. Iya ikut WB makanya kelakuannya kayak begitu kayak tadi ya Bu. Pulang saya Ibu nanya. Hana nih fasilitator saya loh Bapak Ibu dulu. Saya sampai nanya habis ikut WB kan pengen tahu ya apa ya kesaksian pengakuan. Nggak ada, saya pikir oke lah ya berarti nggak ada hubungan itu Aman ya. katanya. Berarti kan nggak bikin, buat saya gitu saja. Kalau dia orangnya kalau hitam-hitam, putih-putih. Kalau dia bikin, dia bilang gue bikin. Resikonya apa, gue tahu dia siap. Tapi enggak lah gitu kan. Ya termasuk kalau ngibul enggak gitu. Aduh, aja deh. Ya akhirnya setelah singkat cerita sudah mengakui, itu apa Ya. tanggapannya Pak Gideon? Nah, saya tuh udah siap dong dengan Heeh. resiko. Ini yang resiko pertama barangkali gue dipukul nih gitu. Kalau dipukul gue tinggal kuat-kuatin diri gue aja gitu kan. Oh udah siap. Jadi udah siap Ya, pasang paling ban. dia tempeleng gitu kan, dia pukul apalah udah siap nih. Cuma saya gini, jangan bales gitu kan. Nah yang kedua mungkin dia akan usir saya gitu ya. Kalaupun dia usir, saya udah ini nih, saya akan pergi ke sini, saya bawa ini gitu. Saya udah pikirin, udah antisipasi ya gitu ya. Nah yang mengejutkan adalah begitu saya udah selesai ngomong pengakuan kayak gitu, saya udah selingkuh, saya udah berzina bahkan dengan orang yang kamu kenal, dengan orang yang kamu percaya, kita tuh jeda gitu loh. Diam, salah gitu ya, gak ada yang ngomong sama sekali gitu kan. Nah begitu dia buka mulut ini nih yang keluar dari mulut ini. Dia bilang apa, tahu gak Isa katanya di Pria Sejati ya, karena dia kan pelayanan di Pria Sejati waktu itu. Di Pria Sejati tuh ada satu sesi yang bilang gini loh Cak, mengasihi itu perintah katanya gitu. Mengasihi itu perintah, jadi karena mengasihi itu perintah, jadi gini, saya mengampuni kamu katanya. Karena kamu itu harus saya kasihi. Saya mengampuni kamu karena itu perintah Tuhan gitu loh. Karena kamu istri saya. Dia bilang gitu. Lah saya kan jadi bingung ya. Ini gak dipukul nih gue gitu. Gak diusir. Jadi saya bengong. Kenapa gak dari dulu ngomong begitu? Maksudnya gitu ya. Saya, ini kok yang kayak begini gak kemarin-kemarin gak pernah keluar nih gitu kan. Baru hari ini. Tumben gitu kan. Di saat yang paling sulit baru nih keluar gitu. Jadi saya bengong, kita tuh bengong dua-duaan kayak orang bego deh pokoknya waktu itu. Terus gini, bener ya diampuni ya? Iya ya udah gitu ya. Terus udah kita, oh ya jadi ya kamu ampuni, iya saya ampuni kamu deh gitu. Saya ampuni kamu loh gitu. Nah saya bingung kan ya. Tapi udah terus abis ini bagaimana ini gitu kan. Kita bingung karena itu tadi gak pernah diajar untuk apa ya, apa nih jalan keluarnya gitu ya. Jadi kita waktu itu, ayo deh kita ke rumah Pak Gembala yuk gitu. Oke. Kayaknya bukan hanya kita aja, tapi kita juga punya tanggung jawab kepada Pak Gembala gitu kan. Sebagai gereja gitu kan. Ya udah kita datang tuh ya ke rumah Pak Gembala ya, ada lagi dia.
Udah kita Ada ngomong. lagi. Heeh, pas lagi ada kan biasanya nggak ada gitu kan. Ada suami istri. Ya udah kita juga bikin pengakuan yang sama. Pak, Bu, Om, Tante, barusan kita nih si Ica baru bikin pengakuan katanya gitu. Bahwasanya tuh dia udah selingkuh, bukan hanya selingkuh tapi berzina. Tahu ya yang histeris tuh ibu gembala saya dong. Kenapa bisa kayak begitu gitu. Ya, terus ibu gembala saya bilang, abang kan baik, Cak. Ica kok bisa begitu? Saya marah dong Bapak Ibu ya. Gila lu bilang baik, yang di rumah tuh gue gitu kan sama dia gitu. Lo ngeliat dia di gereja, baik pasti gitu kan. Yang hidup sama dia tiap hari kan aku gitu loh. Jadi saya marah malah sama ibu gembala saya, sebel saya gitu. Kenapa Jadi bisa marah- begitu ya? Bisa dong, lo pikir kenapa bisa gitu kan? Gitu. Ya, jadi apa ya waktu itu tapi Bapak Gembala saya cepet gitu ambil alih, maksudnya gini, udah Cak, jadi yang penting kamu udah bertobat, ya Om. Terus saya masih sempat bilang gini, boleh nggak? Aku nih lagi kusut banget ya, aku minta jeda dulu ya 10 hari aku mau mengasingkan diri. Nah itu ya Bapak Ibu ya, udah bertobat tapi masih gitu loh ada pikiran-pikiran basi lainnya gitu ya. Saya pikir gini, saya mau 10 hari gitu mengasingkan diri dulu deh gitu ya. Nanti kalau 10 hari cukup ya gue pulang, kalau gue gak merasa mau pulang ya gue gak usah pulang gitu. Saya soalnya begini ya Bapak Ibu, gini, bertobat itu satu hal. Tapi mau kembali ke pernikahan ini itu hal yang berbeda gitu. Enggak mau saya kehilangan kekekalan. Tapi setelah dipikir-pikir kembali lagi sama yang aduh gitu. Kalau ada gak sih cawan yang lain gitu loh. Tetap ya punya pikiran itu Bu. Tetap gitu. Ini bukan soal apa mesti kembali, enggak. Ini soal perasaan, soal ini marriage ini tentang pernikahan ini gitu loh. Amin. Ya, saya sendiri juga menyadari bahwa saya udah ikut Pria Sejati, ya, udah diajar, tapi saya tidak praktekkan itu di rumah. Itu juga salah satu membuat istri saya tuh tambah pahit gitu, karena waktu saya pergi Pria Sejati Harapan, pulang dia pasti akan berubah. Ya berubah sih, cuma 2 minggu. Habis itu balik lagi sama hidup yang lama, cara yang lama. Ya. Dan yang paling menyakitkan adalah begini, kalau sampai dia melakukan itu, saya juga harus sadar, pasti ada kesalahan saya di situ. Saya harus punya kerendahan hati untuk bilang, maafkan saya juga salah, saya juga berdosa. Kadang-kadang saya sudah tahu tapi saya tidak lakukan itu. Sehingga kamu jatuh dalam dosa, betul kamu juga berdosa, tapi saya juga berdosa. Dan banyak yang kami bereskan, kami kumpulin anak-anak, kami juga minta maaf sama anak-anak. Anak-anak tuh sempat marah lah ya, tapi aku bilang kalau mama sampai jatuh, itu enggak sepenuhnya salah mama saja. Papi juga salah, papi juga berdosa. Saya yakin kalau papi bikin dengan benar, mami itu nggak mungkin lakukan itu. Butuh kerendahan hati dan itu perjuangan, nggak mudah melewatinya. Kalau lihat sekarang kami bisa ketawa, tapi masa-masa setelah pengakuan itu banyak sekali trauma-traumatik yang muncul. Saya kalau lihat mobilnya warnanya seperti mobil orang itu, saya bisa marah. Kadang-kadang saya pingin tabrakan motor saya sama dia. Saya seperti dikuasai sama rasa marah gitu terhadap pria itu. Saya tahu juga saya harus bikin beres dengan pria itu. Saya akhirnya membereskan juga. Kami datang, kami bicara. Saya bilang dan istri saya bilang kita udah nggak ada apa-apa lagi. Dan saya juga bilang kamu udah dengar apa yang dikatakan istri saya. Jadi mulai sekarang jangan hubungi istri saya lagi. Tolong, dia juga minta boleh nggak sebagai teman? Jangan, ini harus diberhentikan. Mendingan kamu urus rumah tanggamu. Aku sudah maafin kamu. Aku sudah ampuni kamu. Tolong jangan hubungi lagi istri saya. Nggak usah ucapkan selamat Natal, selamat ulang tahun, apalagi selamat Lebaran karena istri saya itu bukan musim. Kayak Bapak Ibu tegang sekali sih. Ya. Saya bilang nggak penting, ini harus selesai. Kalau nanti kamu lakukan itu berarti urusannya jadi personal buat saya. Ini bukan lagi soal, mungkin kalau saya nggak ngomong dia pikir terpaksa istrimu itu begitu karena terpaksa. Tapi waktu dia mengungkapkan saya nggak mau lagi jalan di sini, saya mau kembali sama keluarga saya. Nah statement itu juga harus saya dukung.
tentu nggak mudah Bapak Ibu. Tengah malam bisa bangun karena buat saya itu traumatik ya. Bahkan kalau ada orang namanya aja sama seperti itu bikin traumatik. Ya, itu sangat menguasai saya. Sampai waktu itu berat badan saya drop, kemudian saya mulai kalau buang air besar udah campur darah, tandanya itu saya stres. Dan saya tahu nih ada yang salah. Maksudnya gini, kami sudah beres, tapi ternyata saya luka di dalam. Terhadap istri saya sudah ngampuni, saya sudah bereskan, tapi ternyata nggak cukup. Saya juga harus bereskan dengan pria itu. Dan waktu ketemu itulah saya bereskan bahwa sudah selesai ya, saya ngampuni kamu. Saya nggak peduli dia mau ngampuni saya atau enggak, pokoknya saya memutuskan untuk mengampuni kamu. Walaupun waktu itu kayaknya kemarahan itu begitu memuncak gitu ya. Tapi entah kenapa pada waktu saya ketemu, saya mengambil keputusan untuk mengampuni daripada untuk membalas sakit hati. Padahal dia sendiri bilang, saya tahu kamu udah kecewa, kalau kamu mau pukul saya pukullah gitu ya. Tapi waktu itu saya ambil sebuah tindakan yang lain dari itu. Dan butuh perjuangan. Tengah malam kadang-kadang terbangun. Ini yang kami lakukan, nggak hanya hari itu untuk mengampuni, tapi setiap kali saya dilihat istri saya lagi bingung karena terpikir dengan pria itu, istri saya juga bisa datang sama saya dan bilang, maafin saya ya, aku minta maaf lo, aku bodoh banget, kok sampai bikin gitu, katanya. Iya lu bodoh banget gitu ya, ngapain bikin gitu ya. Buat dia juga nggak mudah meninggalkan itu, karena kadang-kadang masih teringat-ingat, tergoda untuk menelepon, saya tahu dia juga uring-uringan, terus saya harus memberikan diri juga untuk bilang, jangan lupa ya, aku udah ngampuni kamu loh, aku tuh sayang sama kamu. Ya, itu memang kami lakukan selama 1 bulan, hampir 1 bulan, saling gitu. Karena nggak bisa saja gini, dimengerti. Ada nggak marah kadang, saya juga bingung gini, kenapa ya masih marah ya, padahal kan udah beres ya. Kenapa ya masih, itu pergumulan saya. Dan ternyata yang lebih berat adalah pergumulan korban. Pelaku kadang-kadang, pergumulan pelaku yang lebih berat. Karena bagaimanapun ini kan jadi cerita di kota itu bisa mengintimidasi dia setiap waktu. Si perempuan itu. Saya dulu beken deh Bapak Ibu di kota kita. Kemana saya pergi, aduh. Karena diceritain. Diceritain dong kemana-mana sampai lintas kota kan. Gitu. Jadi saya juga nggak mau dia punya terbeban untuk terintimidasi terus menerus gitu. Nah saya harus sembuhkan dia juga harus sembuhkan saya. Kekecewaan saya terhadap dia, kekecewaan saya terhadap pria itu, dia juga sembuhkan dengan cara gini, saling melepaskan pengampunan. Setiap waktu, begitu kita ingat peristiwanya, setiap waktu. Kadang-kadang saya pulang-ulang, kok masih marah ya, ada tadi ketemu gini. Kadang-kadang punya alasan buat dia, kamu ini gimana sih, mau begini terus atau enggak gitu ya. Tapi belajar untuk merendahkan diri, belajar sabar. Sabar untuk saling terus menyembuhkan satu dengan yang lain. Saya juga kalau lihat dia lagi uring-uringan, ya kadang-kadang kalau di dalam bilang, ngapain lu dekatin yang begitu-begitu, ada suara itu. Tapi kita harus berani berdiri di atas kebenaran, walaupun rasanya sakit gitu ya. Kadang-kadang saya pikiran jahatnya gini, dia yang bikin, gue yang baik-baikin gitu. Kan kadang-kadang harusnya gue bikin juga yang begitu supaya lu tahu rasanya. Kadang-kadang suara itu juga ada. Tapi tugas kita karena didasarkan sama kebenaran, kami mau berjalan terus atas kebenaran itu. Puji Tuhan sampai hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mau tepuk tangan tapi ragu-ragu. Oke. Tandanya ada komitmen ya Pak untuk memperbaiki hubungan itu dari kedua belah pihak. Gak bisa cuma satu orang saja ya. Jadi benar-benar saling mengingatkan satu sama lain ya. Oke, thank you. Sekarang nih dari tadi kita udah dengar kesaksian dari Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita mau buka pertanyaan untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir untuk boleh bertanya. Tapi pertanyaannya itu sesuai tema ya, sesuai tema kita hari ini kan roller coaster. Jadi pertanyaannya seputar pernikahan, kalau mau ada yang sharing juga boleh. Nah ada yang mau bertanya? Ayo Bapak Ibu tanyalah supaya kami ada gunanya di sini Bapak Ibu. Kasihan udah jauh-jauh dari Bogor macet. Ada yang mau bertanya nanti dibantu untuk. Nggak apa-apa nanya apa aja deh Bapak Ibu, Boleh, perasaan angkat tangan saya ya gitu, mungkin ya, perasaan nanti tinggal. dia nggak apa-apa. Kita sih udah terlatih. Ini Gak ada yang mau bertanya nih, tandanya semua pernikahannya aman nih kayaknya di sini nih. gak ada roller coasternya lihatnya ini mah. Ini Mungkin sama saya sekali- tambahin ya, maksudnya gini, gimana sih Pak menjalani hari-harinya setelah itu
tentu nggak mudah ya. Masih bisa bertengkar? Masih. Masih bisa berargumen? Masih Pak. Tapi saya janji komitmen bahwa gini, setiap pertengkaran, setiap perbedaan sekalipun kita marah, kita nggak boleh bawa masa itu sebagai senjata untuk melemahkan. Saya sampai hari ini tidak pernah bawa itu sebagai senjata. Kalau dia lagi susah diatur, sebenarnya bisa saya pakai. Ingat ya, kamu itu gitu. Tapi enggak. Saya belajar kalau firman Tuhan bilang begini, sejauh timur dari barat, aku buang semua dosamu. Timur dan barat itu enggak ada ujungnya. Berarti begitu juga lah Tuhan terhadap dosa-dosa kita. Ke tubir laut yang dalam, aku melemparkan segala kesalahanmu. Berarti Tuhan tidak mau mengingat-ingat dosa kita. Saya pun sampai hari ini belajar. Jangan sampai keluar dari mulut ini penyesalan, karena itu akan membawa kita kembali lagi. Dan banyak kami melihat gini, ada orang tadinya mau cerai, kemudian mereka kumpul kembali, tapi lupa untuk membereskan hal-hal apa dulu yang bikin mereka itu mau cerai. Ya, mereka hanya ya tinggal bersama. Saya sama istri belajar menyembuhkan. Apa yang dulu dia tidak dapat, saya belajar. Belum berhasil sempurna. Tapi minimal saya tahu apa dulu yang bikin dia sampai jatuh di situ. Dan seperti tadi dia bilang bahwa sayalah orang yang paling tepat untuk menjawab kebutuhannya. Demikian dia juga orang yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan saya. Sampai hari ini, gimana caranya? Tadi seperti kalau hari ini tema kita pernikahan roller coaster adalah sekalipun kita naik turun ya dengan jeritan apapun, tapi pastikan kita tetap ada di situ. Ya kita nggak terlempar dari roller coaster. Kita tidak keluar dari sana. Jalurnya tetap sama. Mungkin ada naik turun, ya. Tapi mungkin juga ada masa datar, ya. Tapi pastikan kita tetap bersama-sama dalam pernikahan. Amin. Tapi bukan sekedar bersama-sama, tapi bersama-sama dengan saling menikmati pernikahan. Ada orang bersama-sama tapi nggak menikmati. Ya udahlah, cerai kayaknya dosa. Cerai bikin malu, akhirnya mereka bertahan, tapi dengan banyak penderitaan. Menurut saya itu bukan tujuan pernikahan. Amin. Jadi kami sampai hari ini belajar. Menghadapi wanita yang seperti ini, percayalah, butuh doa dan air mata. Ya. Otot nggak penting karena pasti kalah saya. Ya toh? Butuh firman yang hari-hari harus dilepaskan. Ya saya tahu bagaimana untuk berbicara sama dia. Jangan pakai akal, pikiran, kepintaran, pasti nggak bisa. Kasih aja firman, habis itu tinggalkan. Nanti bertobat sendiri. Oh, gitu. Baru berpikir setelah itu ya Pak ya. Kalau adu pintar nggak jadi, nggak nyampe. Beda. Jangan adu pintar. Kalau pada tenaga? Kasih saya kebenaran. Saya harus tunduk sama kebenaran soalnya. Gitu. Malam Bapak Ibu, hai Ca. Bagaimana anak? Tadi kan kita udah banyak. Bagaimana kondisi anak? Waktu tahu saya sempat dengar dulu Ica juga maksudnya waktu saya sama-sama di Bogor. Wah itu di kuping saya tuh banyak banget. Sampai gimana? Itu kan ini seperti ini tadi yang dibilang maksudnya dia cukup terkenal di Bogor dan mungkin di tempat-tempat lain juga ada yang terkenalnya. Gimana dampak anak-anak? Nah, apa yang diterima anak-anak waktu misalnya pengakuan gitu terus bagaimana anak-anak ini kan pasti mendengar dong, oh mamanya seperti ini, mamanya seperti ini. Bagaimana kondisi anak dan bagaimana anak itu juga bisa sama-sama pulih dengan Bapak Ibu? Iya, itu sebabnya jangan mengajarkan anak itu karena pikiran kita, adat kita, tapi bukan juga dengan kata-kata bijak kita, tapi dengan kebenaran. Nah waktu istri saya jatuh, saya bilang sama mereka, Mama berdosa, tapi kalau Mama berdosa itu juga karena Papa. Kamu mau gak maafin Papa juga? Bukan hanya Mama yang perlu dimaafin. Karena saya tahu Mami itu gak pernah mau menikah untuk melakukan dosa ini. Dan puji Tuhan karena kita mengajarkan firman, yang terjadi lagi nih, anak-anak itu ngerti. Di sekolah ada juga cerita itu Bu ya. Mama kamu dulu katanya begini-begini dan sebagainya. Tapi anak saya bilang gini, iya itu dulu. Tapi karena mereka melihat di rumah, kami bukan lagi orang yang bermusuhan, berantem dan sebagainya, itu menunjukkan buat anak-anak gini, betul papa mama saya dulu pernah gagal, itu selalu jawaban mereka, papa mama saya itu pernah gagal. Tapi waktu aku melihat bagaimana hidup mereka di dalam rumah, aku gak perlu takut lagi, aku gak perlu malu gitu. Dan sampai hari ini anak-anak saya itu gak pernah datang kepada saya dengan menangis karena cerita tentang kami yang ada di luar. Sampai hari ini belum pernah loh Bu.
Dan kami melihat gini, anak-anak itu sayang. Sekarang anak saya yang laki-laki itu usianya 20, mau 22 lewat barusan. Satu kali dia sedang jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dia panggil saya, dia panggil istri saya. Dia bilang gini, aku nggak belajar, aku nggak punya contoh bagaimana seorang pasangan jatuh cinta. Ya memang kita lo nggak jatuh cinta, kita jatuh nafsu gitu kan. Saya bilang, memang papi nggak jatuh cinta, kami jatuh nafsu. Tapi yang dia bilang begini, tapi aku bangga melihat papi dan mami, kamu adalah pernikahan yang berjuang. Ya, anak laki-laki saya tuh pemain musik ya. Jadi hatinya tuh sensi, tau nggak? Cowok gede tapi sensi gitu loh. Dia nangis sih waktu dia ngomong sama saya tuh dia nangis. Karena itu kerinduan seorang anak ya. Dia setiap anak tuh bapak ibu kepingin ngelihat orang tuanya sempurna gitu. Minimal dalam pandangan mereka. Jadi waktu anak saya bilang, aku tuh sebenarnya nggak mau cari contoh, cari teladan tentang pernikahan di luar katanya. Aku mau dapet contoh itu dari kamu yang di dalam rumah katanya. Cuma aku nggak melihat kamu itu pasangan yang jatuh cinta dalam pernikahan. Saya sedih juga ya ngelihat dia gitu. Tapi saya bilang, in reality, that's who we are. Kamu punya papa mama yang nggak jatuh cinta gitu loh dalam pernikahan. Tapi kalau kamu tanya, kamu orang mengasihi nggak? Ya, saya tahu suami saya mengasihi saya dan saya juga tahu diri saya berjuang setiap hari untuk mengasihi suami. Itu kamu bisa lihat di dalam pernikahan kami. Dan ya kami berbicara panjang lebar, tapi ujungnya saya bilang begini sama dia, mungkin adek nggak dapet ya contoh pernikahan mami papi yang jatuh cinta setengah mati gitu ya. Karena sejarah kami bukan begitu dek. Tapi gini, bukankah kamu bisa mendapat teladan dari kami tentang cinta yang diperjuangkan. Nah kamu bisa lihat itu dari pernikahan kami. Dan dia sembuh ya, dia merdeka. Dia bilang iya. Itu saya jauh lebih penting untuk saya. Dia bilang, tapi saya bilang sama dia, nak jatuh cinta ya nak. Jatuh cintalah gitu. Ya, because apa saya bilang, nanti someday di dalam pernikahan ada hari-hari gelap. Ada hari-hari susah. Ya, betul ada firman, ada. Tapi kalau kamu pernah jatuh cinta sama istri kamu, nanti di hari-hari gelap itu, sekalipun kamu udah gak bisa lihat yang baik, sekalipun kamu udah gak bisa lihat yang benar, kamu bisa, mungkin itu bisa menyelamatkan kamu ya. Kamu ingat-ingat lagi, dulu saya pernah jatuh cinta sama perempuan ini. And saya bilang mungkin itu bisa menolong kamu untuk kembali mengasihi dia gitu. Halo Tante Hana. Seperti itu Ibu Hana. Oke, tandanya saat orang tuanya dipulihkan, anak-anak juga ikut dipulihkan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, boleh ditanya. Saya dengar dari panitia acara ini nggak selesai kalau pertanyaan belum sampai 10 loh. Ini baru 1. Jadi mungkin sampai besok pagi ya Pak. Iya. Apa ya. Jadi kita baru 2 berkat setelah 10 pertanyaan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Kayaknya sudah tidak ada. Ya, Benar-benar sudah tidak boleh ada. ya, saya mau kasih tahu sesuatu ya. Ini juga yang Bapak Ibu mengejutkan kami baru-baru ini. Yuk kita buka 1 Korintus 7 ayat 28. 1 Korintus 7 ayat 28. Ini surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya pikir ini bisa kita ajarkan juga ya ke anak-anak kita. 1 Korintus 7 ayat 28. Di terjemahan baru udah dapat ya Bapak Ibu ya. Nah di terjemahan baru boleh kita baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa. Dan
Kalau seorang gadis kawin, dia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ada di situ. Ada Bapak Ibu yang punya versi bahasa Indonesia sehari-hari? Dia di situ lebih gampang untuk dimengerti bahasa Indonesia sehari-hari, coba. Saya nggak punya nih di iPhone saya. Ya itu. Saya bacain lagi ya bahasa hari-harinya. Paulus ternyata ngomongnya gini, lebih rileks nih bahasanya. Tapi kalau saudara kawin itu bukan dosa, ya. Begitu juga kalau seorang gadis kawin, tidak berarti dia berdosa. Kalau terjemahan bebas The Message-nya, nggak ada salahnya kalau kita menikah, baik kita keadaannya perawan atau nggak perawan, nggak ada salahnya mau menikah. Siapa saja boleh menikah, ya, apapun keadaannya. Hanya kata Paulus, mereka yang kawin itu akan menghadapi banyak kesusahan hidup. Kalau orang menikah, terjemahan bebas message-nya, kalau orang menikah, mereka itu mengambil kesusahan ekstra, additional stress ke dalam hidup yang udah penuh banyak stres. Nah bayangin Bapak Ibu, jadi gini, hidup sendiri sebagai seorang single, sebagai pria single, wanita single, itu udah punya stresnya sendiri. Nah kalau kita memutuskan untuk menikah, baik kita dalam keadaan gadis, perjaka, perawan atau enggak, kita sebenarnya put on additional stress ke dalam hidup yang udah penuh stres. Dan kata Paulus begini, and I want to spare you from that. Kalau bisa aku mau menyelamatkan kamu dari itu gitu. Maksud Paulus adalah bukan supaya kita jangan menikah, bukan itu, enggak. Tapi begini, sadarlah bahwa waktu kita menikah itu yang sedang kita lakukan. Kita sedang menambahi tekanan-tekanan yang baru di dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya gini, mau nggak kita siap nggak kita menghadapi itu? Siap nggak? Mau nggak kita menanggung itu di dalam tetap ya dalam damai sejahtera dan sukacita Allah, ya berjalan di dalam kebenaran, ya karena bagaimanapun di dalam pernikahan itu ada kesulitan-kesulitannya sendiri. Menikah itu bukan soal berbahagia karena nggak ada masalah, enggak. Tapi pernikahan yang berbahagia itu ya ada masalah, tapi kita terampil menghadapinya dengan benar, bukan dengan baik, tapi dengan benar. Menghadapi setiap masalah di dalam pernikahan, kita nggak bisa pakai nasihat lain kecuali prinsip-prinsip firman Tuhan. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Ya, kesusahan boleh nggak ada? Aduh banyak banget. Nggak usah diundang kesusahan datang ya Bapak Ibu ya. Datang sendiri. Tapi Bapak Ibu yang udah pernah naik roller coaster, apa sih sensasinya kalau naik roller coaster? Ada takut nggak? Pasti. Ada takut ya? Tegang nggak? Boy pasti ya. Tegang ya, menegangkan gitu. Tapi what happened? Begitu kita udah masuk ke dalam kendaraan itu, lihat kita nggak punya daya untuk keluar dari situ ya, nggak punya keinginan untuk keluar dari situ. Yang ada di dalam pikiran apa? Kita cuma tunggu sampai dia selesai, benar gak? Finish. Terus kita naik ya kan? Kita turun, kita jerit-jeritan, angkat tangan, ada yang muntah, ya kan? Ada yang pingsan gitu kan. Tapi apa yang terjadi ya? Roller coaster tuh gini loh, begitu kita udah berhenti, apa yang orang-orang lakukan? Dia balik lagi antri. That is stupid, but menakjubkan gitu loh. Kenapa? Ada keseruan yang kita nggak bisa jelaskan. Hanya yang mengalaminya yang bisa merasakan itu gitu. Nah jadi saya pikir, oh ya percakapan saya dengan anak saya kemarin, kamu bisa lihat cinta yang diperjuangkan nak di dalam pernikahan kami. Kasih yang diperjuangkan dalam pernikahan kami. Tapi begini, mau kapok nggak mak? Nggak usah kawin-kawin, mau nyesel nggak? Enggak. Tekad kami cuma satu, selesaikan ini dengan benar. Amin. Nggak ada kata mundur. Ya. Nah, itu sebabnya mungkin 5 menit ya. Itu sebabnya
pernikahan butuh dirawat, setuju ya? Amin. Ya. Nah, bagaimana sih cara merawat pernikahan? Amsal 24 ayat 2 sampai 3 berkata begini, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengetahuan kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau Bapak Ibu punya itu bagus sekali. Dikatakan gini, Amsal 24, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ternyata rumah tangga itu dibangun dengan 3 hal ini. Ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan. Saya kaget waktu lihat firman Tuhan ini. Karena ternyata untuk merawat rumah tangga nggak perlu cinta. Ada cinta di situ. Ini firman Tuhan yang bilang. Kenapa? Cinta ada nggak? Ada. Cinta itu nanti akan muncul dengan sendirinya ketika ada hikmat, ada pengertian, ada pengetahuan yang kita terus bangun di dalam pernikahan. Maka kita akan menemukan cinta. Itu sebabnya perjuangan di dalam pernikahan. Anda mau naik roller coaster, Anda juga perlu pastikan Anda punya pengetahuan tentang roller coasternya, betul? Aman nggak ini roller coasternya? Aman nggak? Betul nggak? Sudah pernah terjadi kecelakaan nggak? Oh ternyata belum. Kita bilang aman. Betul ya? Kemudian ada pengertian. Oh di dalam nanti di roller coaster saya akan menjerit luar biasa. Betul, saya nggak bisa diam. Justru kalau kamu diam, kamu stres. Kamu bisa keluarkan semuanya. Dan nanti kita akan juga hikmat. Mau berapa kali saya naik roller coaster? Kenapa? 3 hal ini yang menolong kita di dalam pernikahan. Kejar pengertian, kejar pengetahuan, kejar pengertian, makanya kita punya hikmat dalam pernikahan. Pernikahan sulit? Bapak Ibu, pernikahan sulit nggak sih? Kalau ada yang bilang pernikahan itu indah, kamu belum pernah mengalami masa sulit berarti. Masih indah-indahnya Pak. Iya, makanya saya senang dengan istilah bulan madu, cuman bulan, paling lama 12 bulan. Oke, tidak ada tahun madu. Jadi kalau kamu nanti, saya juga bilang kalau nanti memberkatin orang, jangan bilang begini, apa namanya, kamu akan selamat berbahagia. Bukan, menurut saya gini, selamat masuk ke dalam stres yang baru. Karena firman yang bilang begitu, amin. Dan saya mau kasih tahu begini loh, pernikahan yang tidak ada, menurut saya ya, ini menurut saya nih, pernikahan yang tidak punya konflik, itu pernikahan tidak kaya dengan kasih, tidak kaya dengan pengampunan. Karena kasih dan pengampunan itu hanya bisa kita praktekkan waktu kita menyadari di dalam pernikahan perbedaan kita sangat banyak, betul? Kekurangan kita sangat banyak, kita bisa terampil melihat kekurangan pasangan kita, justru disitulah kasih dan pengampunan akan kaya di dalam pernikahan. Amin? Nggak bisa diteorikan. Tapi kalau hari ini pernikahanmu sulit, jangan menyerah. Karena Tuhan pun tidak mau menyerah terhadap pernikahan kita. Ingat kita punya janji di hadapan Tuhan. Sampai apa? Sampai maut memisahkan kita. Kita boleh lupa janji kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita janjikan di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita tutup. Mungkin Pak Gideon bisa doa buat kita semua. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bilang begini, Tuhan terima kasih buat setiap perbedaan-perbedaan dalam pernikahan. Hari ini kita harus belajar untuk berkata begitu, amin. Terima kasih buat istri yang tidak sempurna. Terima kasih buat suami yang penuh banyak kekurangan. Karena justru disitulah saya akan terus berjumpa dengan Tuhan. Karena disitulah saya akan terus berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dengar kebenaran. Kami percaya kebenaran yang kami mengerti. Kebenaran yang kami pahami. Maka itu akan memerdekakan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan. Buat sampai hari ini kami boleh berjalan bersama-sama sebagai suami dan istri. Dengan segala naik dan turunnya apapun yang terjadi dalam pernikahan. Kami akan tetap bertahan bukan karena sekedar menjaga pernikahan di hadapan banyak orang. Tapi karena kami punya janji di hadapan Tuhan. Kami akan merawat pernikahan ini dengan pengertian, hikmat dan pengetahuan.
maka kami pasti terampil menghadapi setiap masalah-masalah yang kami hadapi di dalam pernikahan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Kalau ada perkataan-perkataan yang sia-sia yang pernah kita lepaskan di dalam pernikahan kita. Mungkin sekedar berkata, aku menyesal menikah. Mendingan aku pisah saja. Mungkin kamu belum pernah mengucapkannya kepada pasanganmu. Tapi di dalam hatimu pernah ada perkataan seperti itu. Hari ini saya mau kita semua datang sama Tuhan. Ya. Engkau boleh taruh tangan di dada. Atau kamu pernah mengucapkan penyesalan-penyesalan. Yes. Mungkin sekedar hal-hal yang kecil. Tapi itu ternyata bisa menjadi benih. Yang akan membuat jadi sebuah pohon yang besar dalam pernikahan. Dan itu bisa merusak keindahan pernikahan. Ya. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Atau mungkin Bapak Ibu diam-diam ada rasa menyesal menikah dengan pria yang di sebelahmu. Menikahi perempuan di sebelahmu. Hari ini kami mau kasih tahu, gak ada istilah salah kawin. Saat hamba Tuhan menumpangkan tangan atas kepala kita dan memberkati kita sebagai suami dan istri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tidak ada yang salah lagi. Saat berkat Tuhan sudah turun, tidak ada kesalahan. Mungkin kita salah memilih, tapi tidak pernah ada kata salah kawin. Ada berkat Tuhan berarti ada Tuhan di dalam pernikahan kita. Tapi kalaupun kita pernah berkata keluar lewat mulut atau dia ada dalam hati, saya udah salah kawin dulu. Gak apa-apa, kita juga malam ini mau bertobat lagi. Minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena pernikahan ini bukankah milik Tuhan? Bukankah dia pribadi yang menciptakan institusi ini? Biarkan dia sebagai pemilik pernikahan ikut bersama kita. Membenahi, memperbaiki, memulihkan, bahkan menyembuhkan pernikahan kita. Atau ada Bapak Ibu yang pernah tidak setia dengan pasangan. Sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan, apakah saya bisa melewati pernikahan ini terus ya? Saya mau kasih tahu buat kita semua, jangan pernah lupa ada Tuhan di dalam pernikahan. Yes. Tuhan sanggup, Tuhan mampu mengubah setiap pernikahan. That's right. Bapak kami berdoa buat setiap orang-orang yang hari ini mungkin ragu, bimbang akan perjalanan pernikahan mereka. Karena begitu banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Bahkan dosa-dosa yang dibuat selama menikah. Ya Yeshua. Aku berdoa Tuhan, seperti Tuhan memulihkan pernikahan kami. Allah yang sama juga sanggup memulihkan pernikahan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan. Waktu kami di dalam masa-masa sulit, kami akan terus datang sama Tuhan. Sebab di tangan Tuhanlah, bersama dengan Tuhanlah, pernikahan kami akan menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk terus mencintai pasangan kami. Apapun yang terjadi. Yes. Sebab kasih tidak pernah mengambil. Kasih selalu ingin memberikan yang terbaik buat pasangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima Thank you kasih so much. buat setiap janji-janji nikah yang kami pernah ucapkan. Ya. Biarlah hari ini kami merenungkan lagi setiap kata-kata itu Ya, yang pernah Yesus. kami ucapkan beberapa tahun lalu, bahkan puluhan tahun lalu. Kami That's tetap right, akan pegang itu Tuhan sampai nanti maut memisahkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Amin. berkati setiap pernikahan yang ada. Dan Tuhan sanggup memulihkan setiap pernikahan yang ada. Amin. Amin. Boleh Bapak Ibu saling berhadapan yang datang suami istri malam hari ini. Saya tahu dahulu Bapak Ibu kita pernah berjanji ya. Ini bukan menikahkan kembali enggak. Tapi mengingat kembali janji kita di hadapan Tuhan. Mengingat kembali apa yang pernah kita ucapkan dulu tuh sama perempuan yang di depanmu, sama laki-laki yang di depanmu. Enggak apa-apa ya. Kita ingatkan lagi hari ini, boleh saling pegang tangan, saling tatap lah ya. Nanti bapak-bapak ikuti saja suami saya, nanti ibu-ibu ikuti bersama saya. Buat Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang gak datang dengan pasangan, tetap kita bisa mengucapkan, amin ya. Buat istri-istri yang gak datang dengan sepasangan,
kita tetap mengucapkan karena ini janji kita di hadapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak boleh ikuti saya. Hari ini saya mengingat kembali janji nikah saya di hadapan Tuhan. Bahwa dalam keadaan apapun, dalam susah maupun tidak susah, dalam sehat maupun tidak sehat, dalam keadaan apapun, saya akan tetap mengasihi kamu. Dan saya berjanji, tidak akan ada wanita lain di dalam hidupku. Dan aku berjanji untuk terus menjaga, merawatmu, sampai nanti maut memisahkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk ibu-ibu ikuti saya hari ini. Di hadapan Tuhan, aku mengingat kembali janji nikahku. Bahwa aku menerima engkau sebagai suamiku, satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Dan aku berjanji akan senantiasa menolong engkau, mendampingi engkau dalam semua keadaan, susah ataupun senang, kaya maupun tidak kaya, sakit maupun sehat. Dan aku berjanji tidak akan ada laki-laki lain di dalam hati dan pikiranku. Dan aku berjanji menjadi teladan bersamamu bagi keturunan kita di dalam nama Tuhan Yesus sampai maut memisahkan kita. Terima kasih Tuhan. Materaikan komitmen kami hari ini dan biarlah ini menjadi komitmen yang kami jalani seumur hidup kami sampai nanti maut memisahkan kita. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita.